Aku sedang hamil besar. Dengan teganya ibu mertua menurunkanku di tengah jalan yang gelap dan hujan deras. Aku dibenci karena miskin. Ku buat dia syok saat melihatku diantar mobil mewah dan dijaga 10 pengawal di peresmian hotel. Inilah aku, seorang anak konglomerat kaya raya, akan ku beli harga dirimu dasar mertua kejam. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar ya. Gerimis yang turun sejak subuh tadi perlahan berubah menjadi hujan yang lebih deras. Seolah ikut mengiringi irama detak jantungku yang terasa berat. Dari jendela dapur yang berembun, aku menatap halaman sempit yang becek. Di usiaku yang ke-25, dengan perut membuncit memasuki bulan ke-8, duniaku terasa menyempit seluas rumah kontrakan tipe 36 ini. Rumah yang kami sewa dengan sisa tabungan pernikahan. Rumah yang menjadi saksi bisu setiap helaan napas lelahku. Namaku Anindita. 3 tahun lalu, aku dengan sadar menanggalkan nama keluargaku yang gemerlap, meninggalkan istana megah milik ayahku, demi mengejar sebuah dongeng sederhana bersama laki-laki yang kucintai, Bayu. Aku percaya cinta bisa menaklukkan segalanya, termasuk perbedaan status sosial yang membentang laksana jurang. Aku naif. Aku tahu itu sekarang. Aroma tumis kangkung yang sengaja kubuat sedikit pedas untuk membangkitkan selera makan Mas Bayu, suamiku, menguar di udara. Namun, aroma itu seolah lenyap ditelan oleh aura dingin yang menusuk dari ruang tengah. Di sana, Ibu Ratna, ibu mertuaku, duduk di kursi rotan usang sambil menatap sinis ke arahku. Masih pagi sudah masak. Mau menghabiskan gas? Sindirnya. Suaranya setajam silet. Itu adalah sapaan paginya yang biasa. Sebuah ritual yang harus kutelan setiap hari. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sudah terlatih untuk menyembunyikan luka. Untuk sarapan Mas Bayu. Bu, sebentar lagi dia berangkat kerja. Kerja juga gajinya hanya cukup untuk bayar kontrakan dan cicilan motor. Desisnya lagi. Mata elangnya menelusuriku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berhenti lama di perutku yang besar. Harusnya kamu itu sadar diri. Sudah numpang hidup. Sekarang mau menambah beban dengan anak. Harusnya dulu Bayu menuruti ibu, menikah dengan Laras, anak Pak Handoko juragan tanah itu. Hidup kami pasti sudah enak sekarang. Setiap kata adalah tusukan. Nama, Laras, selalu menjadi senjata andalannya untuk meruntuhkan harga diriku. Aku memegang perutku, mencoba mencari kekuatan dari gerakan kecil di dalam sana. Ini anakku, dan juga anak Mas Bayu, cucu kandungnya. Tapi di mata Ibu Ratna, calon bayiku tak lebih dari sekadar calon beban baru. Ini juga cucu ibu, jawabku lirih. Lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Ibu Ratna tertawa kering. Tawa yang terdengar seperti kertak dahan kering yang patah. Cucu, jangan harap aku mau menggendong cucu dari perempuan miskin sepertimu. Bibit, bebet, bobotmu itu tidak jelas. Entah bagaimana nasib keturunanku nanti. Aku mematikan kompor. Selera makanku mendadak hilang. Tanganku sedikit gemetar saat menyajikan nasi dan tumis kangkung di atas meja makan kecil kami. Inilah kehidupanku. Setiap hari adalah pertarungan untuk menjaga kewarasanku, untuk meyakinkan diriku bahwa keputusanku meninggalkan segalanya demi Mas Bayu adalah benar. Mas Bayu pulang saat makan siang. Wajahnya lelah oleh tekanan pekerjaan sebagai staf junior di sebuah perusahaan logistik. Ia mencium keningku sekilas. Sebuah gestur yang dulu mampu menghangatkan hatiku, namun kini terasa hambar karena aku tahu ia akan selalu kalah sebelum berperang melawan ibunya. Sudah makan, Bu? Sapanya pada ibunya. Bagaimana mau makan? Melihat menantumu ini saja sudah membuat perut ibu mual, sahut Ibu Ratna ketus, bahkan tanpa menoleh pada putranya. Wajah Mas Bayu mengeras sejenak. Ia menatapku. Ada permohonan maaf di matanya. Ibu, jangan mulai lagi. Nindi sedang hamil besar. Kasihan dia. Kasihan? Justru kamu yang harus dikasihani. Bayu, bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Sementara istrimu ini hanya enak-enakan di rumah, menghabiskan uangmu. Nindi mengurus rumah, Bu, dan dia sedang mengandung anakku. Suara Mas Bayu sedikit meninggi. Ini adalah pemandangan langka.
Biasanya, Mas Bayu hanya akan diam atau berkata, "Sudahlah, Bu. Mungkin hari ini adalah batas lelahnya." Tapi aku tahu, perlawanan kecil ini tidak akan bertahan lama. Benar saja, Ibu Ratna langsung berdiri, menatap putranya dengan tatapan terluka yang dibuat-buat. "Oh, jadi sekarang kamu sudah berani membentak ibumu demi perempuan ini? Perempuan yang tidak membawa apa-apa ke keluarga kita selain mulut tambahan untuk diberi makan? Kamu lupa siapa yang melahirkan dan membesarkanmu, Bayu?" Dan seperti biasa, pertahanan Mas Bayu runtuh. Ia menghela napas panjang, bahunya merosot. "Bukan begitu maksudku, Bu. Sudahlah, ayo kita makan." Drama selesai. Pemenangnya selalu sama. Aku hanya bisa menunduk, mengaduk nasiku tanpa minat. Di tengah denting sendok dan garpu yang canggung, aku merasa semakin terasing di rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi surga kecil kami, kini terasa seperti neraka yang dingin. Sore harinya, saat Mas Bayu sudah kembali bekerja, aku merasakan kram perut yang cukup hebat. Punggungku sakit luar biasa dan napasku terengah-engah. Jadwal periksaku ke bidan memang seharusnya kemarin, tapi kami tidak punya cukup uang untuk ongkos dan biaya periksa. Mas Bayu berjanji akan memberikannya sepulang kerja hari ini. Aku berjalan tertatih ke ruang tengah, tempat Ibu Ratna sedang asyik menonton sinetron di televisi tua kami. "Bu," panggilku pelan sambil memegangi perutku. "Perut Nindi sakit sekali, Bu. Rasanya kencang sekali." Ibu Ratna melirikku sekilas dengan ujung matanya, lalu kembali fokus ke layar televisi. "Paling hanya kontraksi palsu. Kamu ini manja sekali. Dulu ibu waktu hamil Bayu, masih mencangkul di sawah sampai sore. Tapi ini benar-benar sakit, Bu. Rasanya berbeda." Isaku mulai tak tertahankan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. "Bolehkah Nindi pinjam uang ibu sedikit untuk ke bidan? Nanti kalau Mas Bayu pulang, pasti diganti." Permintaan itu seolah menyulut api. Ibu Ratna mematikan televisi dengan kasar dan berdiri menghadapku. Wajahnya merah padam. "Uang? Kamu pikir aku ini bank berjalan? Setiap hari kamu hanya menghabiskan uang. Sekarang kamu mau minta uang lagi? Tidak ada. Kalau sakit, minum air putih saja yang banyak." Air mataku akhirnya tumpah. Bukan hanya karena rasa sakit di perutku, tapi juga karena kekejaman kata-katanya. Di saat aku paling rentan dan butuh pertolongan, yang kudapat hanyalah cacian. Aku berbalik, berjalan pelan kembali ke kamar. Sambil membaringkan tubuhku yang terasa remuk, aku memeluk perutku erat. Di dalam sana, anakku bergerak-gerak seolah merasakan kegelisahan ibunya. "Sabar ya, Nak," bisikku di antara isak tangis. "Bertahanlah sebentar lagi. Ayahmu sebentar lagi pulang." Di luar, hujan semakin deras mengguyur atap seng kontrakan kami, menciptakan musik latar yang sempurna untuk kepedihan hatiku. Langit di atas rumah kecil kami memang selalu kelabu, tapi aku tidak pernah menyangka badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Badai yang akan menerbangkanku begitu jauh hingga tak terlihat, sebelum akhirnya membawaku kembali dengan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Waktu terasa merayap selambat siput. Setiap menit yang berlalu diwarnai oleh gelombang rasa sakit yang semakin menjadi-jadi di perutku. Aku hanya bisa menggigit bibir bawah, menahan desahan agar tidak terdengar seperti sebuah keluhan di telinga ibu mertuaku. Di luar, hujan masih menggila, seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Pintu kamar terbuka dengan derit pelan. Mas Bayu masuk. Wajahnya basah oleh sisa air hujan dan tampak pias karena khawatir. Ia langsung berlutut di samping ranjang saat melihatku meringkuk menahan sakit. "Nindi, kamu kenapa, sayang?" tanyanya panik. Tangannya yang dingin langsung memegang keningku. "Astaga, badanmu dingin sekali tapi kamu berkeringat." "Perutku sakit sekali, Mas," rintihku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga. "Dari tadi sore. Sepertinya kita harus ke bidan sekarang." Tanpa banyak bicara, Mas Bayu bangkit. "Kita ke bidan Ratih sekarang, yang di depan komplek." Ia bergegas keluar kamar.
Samar-samar ku dengar percakapan tegang antara dia dan ibunya. Suara Mas Bayu yang tegas dan penuh kekhawatiran dibalas oleh suara Ibu Ratna yang tinggi dan penuh penolakan. Hujan deras begini mau naik motor? Kamu mau istrimu itu mati kedinginan di jalan? Lalu kita harus bagaimana? Bu, Nindi kesakitan. Kita pesan taksi online saja. Taksi? Kamu punya uang? Jangan menghambur-hamburkan uang untuk hal tidak berguna. Dia itu cuma manja. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku. Bahkan dalam kondisi seperti ini, perdebatan tentang uang dan status masih menjadi yang utama bagi Ibu Ratna. Rasa sakit fisikku seolah kalah oleh sakit di hatiku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Mas Bayu kembali masuk. Wajahnya menunjukkan kekalahan. Namun, ada sedikit kelegaan di sana. Ibu mau mengantar kita, katanya pelan. Ibu akan pinjam mobil Pak Dehardi. Kita ke Bidan Lastri yang di desa sebelah. Katanya lebih murah. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Bidan Lastri, letaknya jauh, harus melewati jalanan sepi yang membelah area persawahan dan terkenal minim penerangan. Tapi aku tidak punya pilihan. Setidaknya, kami akan pergi dengan mobil, terhindar dari hujan yang menusuk. Perjalanan di dalam mobil tua milik Pak Dehardi terasa menyesakan. Aku duduk di kursi belakang, sendirian, sambil terus-menerus mengelus perutku dan mengatur napas. Gelombang kontraksi datang semakin sering. Mas Bayu duduk di depan, di samping ibunya yang menyetir dengan wajah kaku dan dingin. Hujan yang deras menghantam kaca depan, dan wiper mobil yang sudah tua bergerak dengan susah payah, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lihat ulah istrimu ini, Bayu. Ibu Ratna memulai rentetan racunnya. Matanya lurus menatap jalanan yang gelap. Gara-gara dia, kita harus susah payah malam-malam begini. Bensin terbuang, tenaga terbuang. Semua karena perempuan manja yang tidak tahu diuntung. Bu, sudah. Nindi sedang tidak sehat, sahut Mas Bayu. Suaranya lelah. Tidak sehat katamu? Dia itu pembawa sial. Sejak dia masuk rumah kita, tidak ada sehari pun yang tenang. Aku hanya bisa memejamkan mata, mencoba menulikan telinga dari semua kata-kata kejam itu. Aku fokus pada bayiku, berdoa dalam hati agar kami berdua diberi kekuatan. Mobil terus melaju, meninggalkan area perumahan dan masuk ke jalanan yang di kanan kirinya hanya terhampar kegelapan sawah. Hujan semakin lebat, dan hanya cahaya dari lampu mobil kami yang menjadi satu-satunya penerangan. Tiba-tiba, di tengah jalanan yang paling sepi dan gelap, Ibu Ratna menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan suara decitan ban yang memilukan. Bu, kenapa berhenti di sini? Tanya Mas Bayu bingung. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia memutar tubuhnya, menatapku di kursi belakang dengan tatapan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tatapan itu berisi kebencian murni, tanpa sedikit pun belas kasihan. Turun, desisnya. Aku dan Mas Bayu sama-sama terperangah. Apa, Bu? Aku bilang turun, bentaknya. Suaranya menggelegar di dalam mobil. Aku sudah tidak tahan lagi. Turun kau, perempuan sialan. Aku tidak sudi mengantarmu. Rasakan sendiri bagaimana susahnya mencari pertolongan di tengah hujan dan gelap seperti ini. Ibu! Mas Bayu berteriak. Amarah dan ketidakpercayaan bercampur di wajahnya. Ibu sudah gila. Di luar hujan deras, Nindi bisa mati. Biar saja, lebih baik dia mati daripada terus-menerus menyusahkan hidup kita. Ibu Ratna kemudian menatap putranya tajam. Sekarang kamu pilih, Bayu, turun bersama perempuan ini dan jangan pernah anggap aku ibumu lagi, atau tetap di sini bersama ibu yang sudah melahirkanmu. Dunia seakan berhenti berputar. Mas Bayu membeku, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku dengan mata yang putus asa, lalu kembali menatap ibunya yang memasang wajah paling dingin. Aku tahu laki-laki yang kucintai ini. Aku tahu betapa baktinya pada sang ibu telah membutakannya. Aku melihat keraguan di matanya, keraguan yang merobek hatiku hingga hancur berkeping-keping. Saat itulah aku sadar,
Aku tidak bisa lagi bergantung padanya. Tanpa menunggu keputusan Mas Bayu, dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membuka pintu mobil. Udara dingin dan air hujan langsung menerpa wajah dan tubuhku. "Nindi, jangan!" teriak Mas Bayu. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat wajahnya yang kalah. Aku melangkah keluar dari mobil, tertatih di atas aspal yang licin. Gaun daster yang kukenakan langsung basah kuyup dan menempel di tubuh. Terasa berat dan dingin. "Bagus, pergi kau!" teriak Ibu Ratna dari dalam mobil. Pintu mobil dibanting menutup. Mesin mobil kembali meraung, dan dalam sekejap, mobil itu melesat pergi, meninggalkanku sendirian. Cahaya lampu belakangnya semakin mengecil, lalu hilang ditelan kegelapan dan derasnya hujan. Kini, yang tersisa hanyalah aku, sendirian di tengah jalan yang gelap gulita, dengan suara hujan dan guntur sebagai satu-satunya teman. Rasa sakit di perutku mencapai puncaknya. Sebuah gelombang nyeri yang begitu hebat hingga membuat lututku lemas. Aku jatuh berlutut di atas aspal yang dingin dan basah. Tanganku secara refleks memeluk perutku, mencoba melindungi hartaku satu-satunya. Pandanganku mulai kabur, entah karena air hujan atau air mata. "Tolong!" bisikku pada kegelapan. "Siapapun tolong anakku." Dan kemudian, sebuah rasa sakit yang paling tajam dari semuanya merobek perutku. Duniaku menggelap, dan aku ambruk sepenuhnya di tengah jalan, pasrah pada takdir yang paling kejam. Kegelapan menyelimutiku, dingin dan mematikan. Suara hujan yang deras perlahan meredam, digantikan oleh dengungan panjang di telingaku. Aku tidak merasakan apa-apa lagi, tidak aspal yang dingin, tidak gaun yang basah, bahkan tidak juga rasa sakit yang tadi meremukkan tulang-tulangku. Aku melayang di kehampaan. Inikah akhir dari segalanya? Mungkin ini lebih baik. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi rasa sakit hati. Namun, di tengah kehampaan itu, sebuah getaran kecil terasa dari dalam perutku. Sebuah tendangan lemah, seolah sebuah permohonan untuk tidak menyerah. Anakku, kekuatan terakhirku, alasanku untuk bertahan hidup. Aku tidak boleh mati di sini. Samar-samar, aku melihat dua sorot cahaya menembus pekatnya malam dan tirai hujan. Cahaya itu semakin mendekat, menyilaukan mataku yang setengah terpejam. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti hanya beberapa meter dariku. Aku tidak punya tenaga untuk berteriak minta tolong. Aku hanya bisa pasrah. Pintu mobil terbuka. Sesosok pria parubaya berjas rapi keluar dengan tergesa-gesa, membiarkan payung hitam besar yang dibawanya sedikit miring karena panik. Ia berlari kecil ke arahku. Wajahnya yang kuyup oleh air hujan tampak familiar. Sebuah wajah dari masa lalu yang sengaja kulupakan. Nona Anindita?" Suaranya bergetar karena terkejut dan ngeri. Aku mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mataku perlahan terpejam. Sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya, aku mengenali wajah itu. Pak Tirta, tangan kanan ayah, orang yang sudah mengabdi pada keluarga Wijoyo sejak aku masih kecil. Kesadaranku datang dan pergi dalam kilasan-kilasan buram. Aku merasakan tubuhku diangkat dengan hati-hati, lalu dibaringkan di atas sesuatu yang empuk dan hangat. Kudengar suara panik Pak Tirta di telepon. "Tuan Besar, saya sudah menemukan Nona Anindita di jalanan. Kondisinya sangat buruk, Tuan. Saya akan langsung membawanya ke RS Medika Utama." "Ya, Tuan. Saya akan pastikan tim dokter terbaik sudah siap." RS Medika Utama, rumah sakit paling mahal di kota ini. Sebuah tempat yang terasa begitu asing setelah 3 tahun hidup dalam keterbatasan. Ketika aku benar-benar membuka mata, yang pertama kali menyambutku adalah langit-langit putih bersih dan bau antiseptik yang khas. Berbeda dengan bau apek dan lembab di kamar kontrakan kami. Aku berbaring di ranjang yang begitu nyaman dengan spray putih yang terasa lembut di kulitku. Di sampingku, mesin-mesin medis berbunyi dengan ritme yang teratur. Sebuah infus tertancap di punggung tanganku. Aku berada di sebuah ruang perawatan VIP. Aku tahu persis tipe ruangan ini. Dulu, ini adalah tempatku dirawat jika aku sekadar terserang demam.
Pandanganku beralih ke sofa di sudut ruangan. Pak Tirta duduk di sana. Wajahnya masih basah oleh air mata, menatapku dengan tatapan penuh kelegaan dan kesedihan. "Nona sudah sadar?" sapanya lembut. Ia segera menghampiriku. "Syukurlah, syukurlah. Nona dan calon bayinya baik-baik saja." "Anakku?" tanyaku lirih. Suaraku serak. Itulah satu-satunya hal yang kupedulikan saat ini. Dokter bilang kondisi Nona dan janin sudah stabil, tapi harus istirahat total. Nona mengalami kontraksi hebat karena stres dan kelelahan. Beruntung kita tiba tepat waktu. Jelas Pak Tirta. Aku menghela napas lega. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Anakku aman. Bagaimana Pak Tirta bisa menemukanku? Pak Tirta menunduk sejenak. Tampak ragu. "Maafkan saya, Nona. Sejak Nona memutuskan untuk pergi, Tuan Besar Suryo tidak pernah benar-benar melepaskan Nona. Beliau memerintahkan saya untuk mengawasi Nona dari jauh, untuk memastikan Nona selalu aman. Beliau menghargai keputusan Nona untuk hidup mandiri, tapi beliau tidak akan pernah membiarkan putri satu-satunya celaka. Malam ini, saya hanya sedang melakukan tugas rutin saya saat melihat Nona. Ayah, jadi selama ini, Ayah selalu menjagaku dari bayang-bayang. Rasa hangat menjalari hatiku, sekaligus rasa bersalah karena telah membuatnya khawatir. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar. Seorang pria gagah berusia akhir 50-an, dengan setelan jas mahal yang sedikit kusut dan rambut yang mulai memutih di pelipisnya, masuk dengan langkah cepat. Wajahnya yang biasanya tegas dan berwibawa kini dipenuhi oleh kecemasan yang luar biasa. Itulah ayahku, Suryo Wijoyo, Anindita. Ayah langsung menghambur ke sisiku, menggenggam tanganku yang bebas erat-erat. Tatapannya menelusuriku, dari wajah pucatku hingga perut buncitku yang tertutup selimut. Matanya berkaca-kaca. "Anakku, apa yang terjadi padamu? Siapa yang tega melakukan ini padamu?" Suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Melihat wajah ayah, mendengar suaranya yang penuh kasih, seluruh pertahananku runtuh. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku menangis untuk rasa sakitku, untuk penghinaan yang kuterima, untuk kebodohanku, dan untuk pengkhianatan yang meremukkan hatiku. Aku menceritakan semuanya. Tentang Ibu Ratna yang tidak pernah menyukaiku, tentang caciannya setiap hari, tentang Mas Bayu yang tidak pernah bisa membelaku, hingga puncak kejadian malam ini, saat aku dibuang di tengah jalan seperti sampah. Wajah ayah mengeras seperti batu setiap kali aku menyebut nama Ibu Ratna dan Bayu. Rahangnya mengetat, dan sorot matanya yang biasanya hangat kini berkilat tajam penuh amarah. Setelah ceritaku selesai, ayah mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang terasa hangat. "Cukup," katanya dengan suara yang dalam dan mantap. "Penderitaanmu sudah berakhir malam ini, Nak." Ia menatapku lekat-lekat. Tatapan seorang ayah yang siap melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. "Mulai sekarang, kamu bukan lagi Anindita yang lemah dan tidak berdaya. Kamu adalah Anindita Wijoyo, putriku satu-satunya, pewaris Wijoyo Group. Kita akan beristirahat malam ini. Tapi besok, kita akan membuat mereka mengerti betapa mahal harga sebuah penghinaan." Di dalam genggaman tangan ayah yang kokoh, aku merasakan kekuatan yang sudah lama hilang. Air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh sebuah bara api yang mulai menyala di dalam dadaku. Ini bukan akhir. Ini adalah sebuah awal yang baru. Dongeng sederhanaku mungkin telah hancur, tetapi sebuah kisah lain akan segera dimulai. Dan dalam kisah ini, aku tidak akan lagi menjadi korban. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi daripada saat berangkat. Di dalam mobil pinjaman yang berbau lembab itu, hanya terdengar suara decit wiper dan deru hujan. Aku sudah tidak ada lagi di kursi belakang. Kehadiranku yang biasanya mengisi keheningan dengan aura kesabaran, kini telah lenyap, digantikan oleh kekosongan yang mencekam. Bayu duduk membeku di kursinya. Pandangannya kosong menembus kaca depan, namun pikirannya jelas tidak berada di sana. Pikirannya tertinggal di jalanan gelap itu, pada sosok istrinya yang jatuh berlutut, pada siluet tubuhnya yang rapuh ditelan hujan saat mobil mereka melesat pergi.
Gambaran itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Ibu Ratna, di sisi lain, tampak tegar. Wajahnya keras. Cengkeramannya pada setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia berusaha menguasai keadaan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, dan terutama putranya, bahwa yang ia lakukan adalah benar. Ini yang terbaik, Bayu, ucapnya memecah keheningan. Suaranya terdengar serak. Perempuan itu hanya akan menjadi benalu dalam hidupmu. Dia harus belajar apa artinya hidup susah. Nanti kalau sudah kedinginan dan kelaparan, dia pasti akan pulang sambil merangkak meminta maaf. Bayu tidak menanggapi. Mulutnya terkunci rapat, menahan gejolak rasa bersalah, amarah, dan ketakutan yang luar biasa. Ia marah pada ibunya, tapi ia jauh lebih marah pada dirinya sendiri. Kenapa ia hanya diam? Kenapa ia membiarkan semua itu terjadi? Janji sucinya untuk selalu melindungi Anindita bergema di telinganya, terdengar seperti sebuah ejekan. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah kontrakan yang sempit itu kini terasa lowong dan dingin. Aroma masakan Anindita yang biasanya menyambut mereka pulang telah sirna. Tidak ada senyum lelah namun tulus yang menyambut di ambang pintu. Yang ada hanyalah kebisuan. Ibu Ratna berlagak seolah tidak ada yang terjadi. Ia menyeduh teh hangat dan menyalakan televisi, mencoba menciptakan ilusi normalitas. Sudah, jangan dipikirkan. Sebentar lagi juga hujannya reda. Biarkan saja dia merenungi kesalahannya di luar sana. Tapi Bayu tidak bisa tenang. Ia mondar-mandir di ruang tengah yang sempit. Sesekali mengintip keluar jendela, berharap melihat sosok Anindita berjalan tertatih pulang. Setiap deru motor yang lewat membuat jantungnya berdebar kencang. Tapi istrinya tidak kunjung kembali. 1 jam berlalu. 2 jam. Hujan di luar belum juga reda. Kekhawatiran di hati Bayu telah berubah menjadi kepanikan yang nyata. Anindita sedang hamil besar dan kesakitan. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Bagaimana jika ia pingsan? Atau lebih buruk lagi, aku harus mencarinya, Bu, kata Bayu akhirnya. Suaranya bergetar. Ia menyambar jas hujan yang tergantung di belakang pintu. Ibu Ratna langsung berdiri. Wajahnya memerah. Mau kemana kamu? Di luar masih badai. Kamu mau mati konyol demi perempuan tidak tahu diri itu. Dia istriku, Bu, dan dia sedang mengandung anakku, balas Bayu. Suaranya meninggi untuk pertama kali malam itu. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah memaafkan ibu. Mendengar ancaman itu, Ibu Ratna menggunakan senjata terakhirnya. Ia memegangi dadanya, wajahnya meringis kesakitan. Aduh, dadaku, jantung ibu. Bayu, gara-gara kamu membentak ibu. Bayu membeku. Lagi-lagi, ia dihadapkan pada pilihan yang sama. Ia menatap ibunya yang terbatuk-batuk, lalu menatap pintu yang dibaliknya ada badai dan istrinya yang hilang. Kepanikannya lumpuh oleh rasa baktinya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kembali jas hujannya. Hatinya menjerit, tapi tubuhnya tak mampu melawan. Malam itu, tidak ada seorang pun di rumah itu yang bisa tidur. Ibu Ratna mungkin terjaga karena egonya, sementara Bayu disiksa oleh rasa bersalah dan cemas yang tak berkesudahan. Keesokan paginya, hujan telah berhenti, menyisakan udara dingin dan jalanan yang basah. Begitu fajar menyingsing, tanpa memedulikan ibunya yang masih tertidur, Bayu menyambar kunci motor dan melesat pergi. Ia kembali ke lokasi semalam, ke jalanan sepi di tengah sawah itu. Hatinya berdegup kencang saat mendekati tempat itu. Ia memelankan laju motornya. Matanya awas memindai setiap jengkal pinggir jalan. Ia berharap sekaligus takut dengan apa yang akan ia temukan. Tapi di sana tidak ada apa-apa. Tidak ada Anindita. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada bercak darah. Yang ada hanyalah genangan air dan beberapa jejak ban mobil yang samar di bahu jalan yang berlumpur. Anindita telah lenyap, seolah ditelan bumi. Bayu berhenti, turun dari motornya dengan kaki lemas.
Ia mencoba menelepon ponsel Anindita berkali-kali, namun yang terdengar hanyalah nada tidak aktif. Kepanikan dingin mulai merayapi tulang punggungnya. Perhitungan ibunya salah besar. Anindita tidak pulang. Dia tidak datang merangkak meminta maaf. Dia menghilang. Ia bertanya pada beberapa petani yang mulai beraktivitas di sawah, tapi tidak ada yang melihat seorang wanita hamil berjalan sendirian tadi malam. Berdiri sendirian di jalan yang kini disinari matahari pagi, Bayu merasakan kekosongan yang begitu dalam. Ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah membiarkan ibunya membuang satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki. Dan sekarang, ia bahkan tidak tahu di mana harus mencarinya. Jejak istrinya telah hilang, terhapus oleh derasnya hujan semalam. Aku terbangun oleh kehangatan sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah tirai gorden tebal berwarna krem. Ini adalah sensasi yang sudah lama tidak kurasakan. Biasanya, aku bangun karena dinginnya lantai plester atau suara ketus Ibu Ratna yang menyuruhku segera memasak. Hari ini, aku bangun karena ketenangan. Tubuhku terasa remuk redam, setiap sendinya seolah menjerit lelah. Namun rasa sakit yang tajam di perutku semalam telah mereda, digantikan oleh nyeri tumpul yang masih bisa ditahan. Seorang perawat parubaya dengan senyum ramah masuk ke kamarku, mendorong troli berisi sarapan. Bukan nasi sisa semalam atau tumis kangkung layu, melainkan semangkuk besar bubur ayam abalon yang masih mengepul, didampingi oleh segelas jus buah naga dan beberapa suplemen kehamilan premium. Pemandangan ini terasa begitu nyata sekaligus surreal. Aku seperti kembali ke kehidupanku yang dulu. Sebuah kehidupan yang coba kukubur dalam-dalam selama 3 tahun terakhir. Tak lama kemudian, Dr. Herman, kepala departemen kandungan di rumah sakit ini dan dokter pribadi keluarga kami sejak dulu, datang untuk memeriksaku. Wajahnya yang kebapakan tampak serius namun menenangkan. Setelah memeriksa kondisiku, detak jantung bayi, dan hasil observasi semalam, ia duduk di kursi sebelah ranjangku. "Anindita, beruntung sekali kamu cepat dibawa kemari," ujarnya dengan nada lega. "Kamu mengalami stres fisik dan mental yang ekstrim. Itu memicu kontraksi dini yang sangat berbahaya. Untuk saat ini, kondisimu dan bayimu sudah stabil, tapi kami belum bisa bilang aman 100%. Dinding rahimmu masih rentan." Aku menahan napas. Tanganku secara otomatis mengelus perutku. Apa yang harus saya lakukan, Dok?" "Istirahat total. Bed rest," tegasnya. "Tidak boleh ada tekanan pikiran. Tidak boleh kelelahan. Nutrisimu harus dijaga ketat. Anggap saja 9 bulan kehamilanmu dimulai dari hari ini. Kita akan memantau perkembanganmu dan si kecil setiap hari. Ayahmu sudah meminta fasilitas monitor detak jantung janin portabel terbaik untuk dipasang di kamarmu. Jadi, tugasmu sekarang hanya satu. Tenang, makan yang benar, dan buat dirimu serta bayimu sekuat mungkin." Perkataan dokter itu menjadi sebuah tamparan sekaligus sebuah tujuan baru. Selama ini aku bertahan demi cinta butaku pada Bayu. Kini, aku harus bertahan hidup demi anakku. Hanya demi dia seorang. Semua hal lain tidak lagi penting. Setelah dokter dan perawat pergi, pintu kembali terbuka. Ayah masuk. Kali ini penampilannya sudah jauh lebih segar. Setelan jasnya sudah diganti dengan yang baru dan rapi. Namun sorot matanya masih menyiratkan kegelisahan yang sama seperti semalam. Ia membawa sebuah tas kertas dari restoran hotel bintang 5. "Ayah tidak tidur semalaman memikirkanmu," katanya sambil meletakkan tangannya di keningku, memeriksa suhu tubuhku. "Bagaimana perasaanmu pagi ini?" "Jauh lebih baik, Ayah." "Terima kasih," jawabku lirih. Ayah duduk. Tatapannya melembut saat melihat perutku. "Dan cucu pertama Ayah, bagaimana kabarnya?" "Dia kuat, seperti kakeknya," jawabku, mencoba tersenyum. Kami terdiam sejenak. Ayah mengupas sebuah apel untukku dengan gerakan tangkas. Sebuah kebiasaan lamanya saat aku sakit sewaktu kecil. "Ayah sudah memikirkannya," kata ayah memecah keheningan. "Ayah akan menyewa pengacara terbaik. Kita bisa menuntut mereka atas percobaan pembunuhan dan penelantaran. Kita akan pastikan mereka membusuk di penjara."
Amarah yang tertahan jelas terdengar dalam suaranya. Aku menggeleng pelan. Tidak, Ayah. Penjara terlalu mudah untuk mereka. Ayah berhenti mengupas apel dan menatapku. Terkejut. Lalu apa rencanamu? Nindi, katakan pada Ayah. Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Ini adalah momen penentuan. Ayah tidak mendikteku. Ia memberiku kembali kekuatanku. Memberiku pilihan. Aku menarik napas dalam-dalam, menata kepingan hatiku yang hancur menjadi sebuah fondasi yang dingin dan kokoh. Aku teringat wajah Bayu yang membeku, wajahnya yang menunjukkan keraguan saat ibunya memberinya ultimatum. Di saat itulah, di jalanan yang gelap itu, cintaku untuknya mati. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang membeku menjadi es. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan semalam. Ayah, kataku dengan suara yang datar dan dingin, suara yang bahkan asing di telingaku sendiri. Aku ingin mereka merasakan ketakutan. Aku ingin mereka dihantui rasa bersalah dan ketidakpastian. Aku ingin Ibu Ratna, yang begitu mencintai harga diri dan uang, kehilangan keduanya secara perlahan-lahan. Aku menatap lurus ke mata ayahku. Pertama, aku ingin menghilang sepenuhnya. Jangan biarkan ada jejak bahwa aku selamat. Biarkan mereka mencariku dalam kepanikan. Biarkan mereka berpikir kemungkinan terburuk telah terjadi padaku dan bayi ini. Biarkan rasa bersalah menggerogoti mereka hidup-hidup. Ayah mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya berubah dari marah menjadi kagum. Ia melihat kilat yang berbeda di mataku. Kedua, lanjutku, aku mau ayah mencari tahu segalanya tentang mereka. Tentang pekerjaan Mas Bayu. Tentang cicilan motor, kontrakan, semua utang piutang Ibu Ratna. Wanita itu terobsesi dengan kekayaan. Aku yakin dia punya banyak lubang yang disembunyikan. Aku ingin tahu di mana titik paling rapuh mereka. Ayah, karena dari situlah aku akan mulai menyerang. Suryo Wijoyo tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang ia tunjukkan. Itu adalah senyum bangga seorang pebisnis ulung yang melihat bakatnya menurun pada anaknya. Ayah mengerti. Sebuah kehancuran yang direncanakan jauh lebih memuaskan daripada amarah sesaat. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Tirta. Tirta, sapanya dengan nada perintah yang tegas. Tugas nomor 1, hapus semua jejak Anindita. Pastikan tidak ada catatan atas namanya di rumah sakit manapun di kota ini. Gunakan alias Maya. Blokir akses pencarian orang hilang atas namanya jika ada laporan masuk. Aku mau putriku menjadi hantu. Tugas nomor 2, kumpulkan semua informasi tentang seorang karyawan perusahaan logistik bernama Bayu Pratama dan ibunya, Ratna. Aku mau laporan lengkap tentang kondisi finansial, aset, utang, dan semua kebiasaan mereka ada di mejaku sore ini. Kerahkan tim intelijen kita. Aku terpana melihat betapa cepatnya roda kekuasaan ayah berputar. Hanya dengan satu panggilan telepon, takdir seseorang bisa mulai ditulis ulang. Pak Tirta, bisa tolong bawakan tasku yang ada di mobil semalam? Pintaku. Beberapa menit kemudian, Pak Tirta masuk dan menyerahkan tas selempangku yang sudah usang dan sedikit basah. Aku membukanya dan mengeluarkan ponsel lamaku yang layarnya sudah retak. Aku menyalakannya. Fotonya bersama Mas Bayu saat kami di pantai menjadi wallpaper. Dulu, foto itu memberiku kehangatan. Sekarang, yang kulihat hanyalah wajah seorang pengecut. Hancurkan ponsel ini, Pak Tirta, kataku sambil menyerahkannya. Beserta kartunya. Aku tidak mau ada satu hal pun yang bisa menghubungkanku dengan masa lalu itu. Pak Tirta menerima ponsel itu tanpa bertanya. Ayah kemudian meletakkan sebuah kotak ramping di pangkuanku. Di dalamnya, sebuah ponsel keluaran terbaru yang berkilauan. Ini duniamu yang baru. Nak, di dalamnya hanya ada nomor ayah, Pak Tirta, dan Dr. Herman. Tidak ada lagi masa lalu. Kata ayah, aku menggenggam ponsel baru yang terasa dingin dan solid di tanganku. Aku menatap pantulan wajahku di layarnya yang gelap. Wajah itu masih pucat dan lelah. Tapi matanya tidak lagi kosong. Di sana ada secercah cahaya dingin. Cahaya dari api yang baru menyala.
Tanganku yang satu lagi kembali memeluk perutku. Anakku bergerak lembut, seolah memberiku dukungan. Permainan baru saja dimulai, Ibu Ratna. Dan di arena ini, aku yang akan menjadi ratunya. Sementara kau dan putramu hanyalah pion yang akan kugerakkan menuju kehancuran kalian. Aturan permainannya kini berada di tanganku. 4 hari telah berlalu sejak malam badai itu. 4 hari yang terasa seperti 4 tahun di dalam rumah kontrakan yang kini terasa seperti kuburan. Udara di dalamnya pengap, syarat dengan kata-kata yang tak terucap dan tuduhan yang tak bersuara. Kepergianku tidak meninggalkan kekosongan biasa. Ia meninggalkan lubang hitam yang menyedot semua kehangatan, semua percakapan, dan semua harapan. Bagi Bayu, setiap hari adalah siksaan. Malam-malamnya dihabiskan dengan terjaga. Telinganya menajam setiap kali mendengar suara di luar, berharap itu adalah langkah kaki Anindita yang kembali. Namun, yang datang hanyalah keheningan yang mengejek. Pagi harinya, ia akan berangkat kerja dengan mata merah dan lingkaran hitam pekat, membawa beban rahasia yang beratnya serasa menekan paru-parunya hingga sesak. Di kantor, ia menjadi pendiam dan linglung. Beberapa kali ia salah memasukkan data pengiriman, membuatnya ditegur keras oleh atasannya. Fokusnya pecah, pikirannya selalu kembali ke jalanan gelap itu, ke wajah istrinya yang basah oleh air mata dan hujan. Setiap pulang kerja, sebuah ritual menyakitkan yang sama akan terulang. Ia akan memarkir motornya, dan selama sepersekian detik, hatinya akan berharap pintu terbuka dan Anindita menyambutnya dengan senyum. Tapi pintu itu selalu tertutup dan sunyi. Di dalam, ibunya akan duduk di depan televisi. Volumenya sengaja dikeraskan seolah untuk menenggelamkan suara-suara di dalam kepalanya sendiri. "Bagaimana?" tanya Bayu pada suatu sore. Suaranya parau. Sebuah pertanyaan singkat yang mengandung sejuta makna. Apa ibu menemukan sesuatu? Apa ibu mendengar kabar? Apa ibu sudah berhenti berpura-pura? Ibu Ratna bahkan tidak menoleh. "Bagaimana apanya? Harusnya kamu itu fokus kerja, cari uang, bukan malah lesu seperti itu." "Benarkan," kata ibu, "perempuan itu hanya membawa sial. Dia pergi, pekerjaanmu jadi berantakan." Itulah cara Ibu Ratna bertahan, dengan menyangkal dan menyerang. Jauh di dalam hatinya, benih ketakutan sudah mulai tumbuh, namun egonya yang setinggi gunung melarangnya untuk mengakui. Mengakui bahwa ia takut berarti mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Jadi, ia memilih untuk membangun tembok pertahanan dari amarah dan caci maki. Baginya, Anindita pasti hanya bersembunyi di rumah kerabat jauhnya yang miskin, sengaja membuatnya dan Bayu khawatir. Ia yakin, cepat atau lambat, saat uangnya habis, Anindita akan kembali. Keyakinan itulah satu-satunya hal yang membuatnya tidak gila. "Aku sudah mencarinya lagi tadi siang, Bu," kata Bayu lirih, mengabaikan serangan ibunya. "Aku bertanya ke beberapa bidan di sekitar sini. Tidak ada yang tahu. Ponselnya masih tidak aktif." "Untuk apa dicari?" bentak Ibu Ratna. Akhirnya menatap putranya dengan gusar. "Biarkan saja. Kamu ini laki-laki. Jangan lemah. Harusnya kamu senang parasit dalam hidupmu sudah pergi." "Parasit?" Bayu tidak bisa lagi menahan dirinya. "Dia istriku, Bu. Dia mengandung cucumu. Dan kita membuangnya di tengah jalan dalam keadaan seperti itu. Apa ibu tidak punya hati nurani?" "Jaga bicaramu, Bayu." Pertengkaran itu berakhir seperti biasa. Bayu, yang kehabisan energi untuk berdebat, memilih masuk ke dalam kamar yang terasa begitu dingin dan asing. Ia membuka lemari. Masih tercium samar aroma lembut khas Anindita di pakaiannya yang tergantung. Ia duduk di tepi ranjang, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Rasa bersalah adalah racun yang bekerja lambat, menggerogoti jiwanya dari dalam. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di dalam suite presidensial sebuah rumah sakit swasta, suasana begitu kontras. Aku duduk bersandar di ranjang. Tubuhku sudah terasa jauh lebih kuat. Di pangkuanku, sebuah tablet canggih menampilkan data dan informasi yang baru saja disajikan oleh Pak Tirta. Ayah duduk di sofa di seberangku, mengamati reaksiku dengan saksama.
Laporan yang disusun oleh tim intelijen Ayah sungguh luar biasa rinci. Setiap detail kehidupan Bayu dan Ibu Ratna terkuak seperti halaman buku yang terbuka. Profil Bayu persis seperti dugaanku. Seorang pria dengan catatan kerja yang bersih namun tidak istimewa. Gaji pas-pasan yang sebagian besar habis untuk biaya hidup dan cicilan motor. Tidak ada tabungan signifikan. Satu-satunya catatan menarik adalah loyalitasnya yang buta pada sang ibu. Namun, profil Ibu Ratna lah yang menjadi pusat perhatianku. Di balik citranya sebagai wanita terhormat yang selalu menjaga gengsi, tersembunyi sebuah kerapuhan yang menyedihkan. Tim Ayah menemukan bahwa Ibu Ratna memiliki utang di 3 tempat berbeda. Satu di koperasi simpan pinjam dengan bunga yang cukup tinggi. Satu lagi di warung kelontong besar di pasar. Dan yang paling parah, ia berutang pada seorang rentenir lokal yang terkenal kejam bernama Bang Japar. Total utangnya mencapai puluhan juta rupiah. Dari mana utang sebanyak itu? Tanyaku pada Pak Tirta. Menurut penyelidikan kami, Nona, jawab Pak Tirta dengan nada profesional. Sebagian besar utang itu digunakan untuk gaya hidup. Beliau sering mengikuti arisan sosialita di lingkungannya. Membeli perhiasan imitasi dan tas palsu agar terlihat setara dengan yang lain. Beliau juga sering mentraktir teman-temannya untuk menjaga citra. Gengsinya sangat tinggi, jauh melebihi kemampuannya. Aku tersenyum sinis. Jadi, harga diri yang selalu ia banggakan, yang ia gunakan untuk menghinaku setiap hari, ternyata hanyalah sebuah fasad yang dibangun di atas tumpukan utang. Ironi yang begitu sempurna. Laporan itu juga mengonfirmasi hal lain. Keluarga Laras, calon menantu idaman Ibu Ratna, ternyata sedang diambang kebangkrutan. Ayah Laras, Pak Handoko, terlibat sengketa tanah yang rumit dan sedang terlilit utang di ban. Ibu Ratna mengejar sebuah ilusi kemewahan yang bahkan tidak nyata. Dia menghinaku karena miskin, sementara dia sendiri tenggelam dalam utang untuk berpura-pura kaya. Desisku pelan. Lebih pada diriku sendiri. Ayah menatapku. Jadi, apa langkah pertamamu, Panglima Perang? Tanyanya dengan nada setengah bercanda, namun matanya serius. Aku menatap kembali layar tablet. Fokus pada nama rentenir itu. Bang Japar. Disinilah benang pertama akan kutarik. Sebuah benang yang terhubung langsung ke leher harga diri Ibu Ratna. Ayah, aku mau kita membeli semua utang Ibu Ratna. Kataku dengan tenang. Bayar lunas koperasi, warung, dan terutama utangnya pada Bang Japar. Aku tidak mau ayah menagihnya. Belum. Aku hanya ingin ayah menjadi pemilik sah dari semua utangnya. Dengan begitu, kita yang memegang kendali atas dirinya. Ayah tersenyum lebar. Ia bangga dengan strategi putrinya. Itu bukan serangan frontal yang gegabah, melainkan sebuah manuver cerdas untuk mengambil alih kontrol secara diam-diam. Tirta, kau dengar itu? Perintah ayah. Lakukan segera. Gunakan perusahaan cangkang kita untuk membeli utang-utang itu. Beri Bang Japar penawaran yang tidak bisa ia tolak. Pastikan nama keluarga Wijoyo tidak muncul sama sekali. Aku mau sore ini juga. Rantai di leher wanita itu sudah berada di tangan kita. Baik, Tuan Besar. Sahut Pak Tirta seraya membungkuk hormat dan undur diri. Aku kembali menatap keluar jendela. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di jalanan tampak seperti semut yang bergerak dalam barisan. Dulu, aku adalah salah satu dari mereka, terjebak dalam arus kehidupan yang sempit dan penuh batasan. Sekarang, aku berada di atas, melihat papan permainan dari sudut pandang yang berbeda. Di rumah kontrakan yang sunyi itu, Ibu Ratna mungkin sedang merasa cemas, namun ia masih percaya dirinya memegang kendali. Ia tidak tahu bahwa nun jauh di sana, benang-benang tak kasat mata sudah mulai ditarik. Benang-benang yang suatu saat nanti akan menjeratnya begitu erat hingga ia tidak bisa bernapas. 1 minggu berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka di rumah itu. Ia justru membuatnya membusuk. Keheningan menjadi penghuni tetap. Hanya sesekali dipecah oleh suara televisi yang menyala tanpa ada yang menonton atau desah napas berat Bayu saat ia terjaga di tengah malam. Bayu telah kehilangan berat badannya. Sorot matanya yang dulu penuh cinta kini redup dan kosong. Setiap pagi, ia berangkat kerja seperti robot. Dan setiap sore,
ia pulang ke rumah yang terasa lebih dingin dari makam. Ibu Ratna, di sisi lain, menyalurkan ketakutannya menjadi rutinitas yang aneh. Ia menjadi lebih sering membersihkan rumah, menggosok lantai dan perabotan yang sama berulang kali, seolah mencoba menghapus noda tak kasat mata dari perbuatannya. Namun, kecemasannya terlihat jelas saat ia duduk sendirian di meja makan, memandangi kalender dengan tatapan cemas. Akhir bulan semakin dekat. Tanggal jatuh tempo cicilan motor Bayu, tagihan listrik, dan yang paling menakutkan, pembayaran bulanannya kepada Bang Japar, si rentenir, sudah di depan mata. Uangnya menipis, dan ia tidak tahu bagaimana harus menutup semua lubang itu. Pada hari Minggu pagi yang lengang, saat sebagian besar tetangga sedang menikmati waktu bersama keluarga, ketenangan palsu di rumah mereka pecah oleh sebuah ketukan di pintu. Bukan ketukan ramah seorang tetangga, melainkan 3 kali pukulan yang keras, mantap, dan penuh tuntutan. Bayu, yang sedang duduk melamun di kamarnya, tersentak. Ibu Ratna, yang sedang menghitung sisa uang di dompetnya, merasakan jantungnya melompat ke tenggorokan. Dengan ragu, ia berjalan ke depan dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri 2 orang pria berbadan tegap. Mereka tidak terlihat seperti preman pasar. Mereka mengenakan kemeja polo bersih dan celana bahan. Rambut mereka disisir rapi. Namun, aura yang mereka pancarkan jauh lebih mengintimidasi daripada preman manapun. Tatapan mereka dingin, profesional, dan tanpa emosi. "Selamat pagi, bisa bicara dengan Ibu Ratna?" tanya salah satu pria itu, suaranya datar. Saya sendiri." "Ada apa ya?" jawab Ibu Ratna. Instingnya langsung menyuruhnya waspada. Ia berusaha memasang topeng angkuhnya, namun suaranya sedikit bergetar. "Kami datang perihal utang piutang Anda," lanjut pria itu. Jantung Ibu Ratna mencelos. Pasti utusannya Bang Japar. "Oh, soal itu. Bilang pada bos kalian, saya akan bayar. Sebentar lagi. Tanggal jatuh temponya kan masih lusa," katanya, mencoba terdengar santai, seolah ia memegang kendali. Pria kedua tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Anda salah paham, Bu. Utang Anda kepada saudara Japar sudah tidak ada lagi." Ibu Ratna dan Bayu, yang sudah berdiri di belakang ibunya, sama-sama mengerutkan kening. Kebingungan sesaat mengalahkan rasa takut mereka. "Apa maksudmu?" "Seluruh kewajiban utang Anda, baik kepada saudara Japar, Koperasi Sejahtera, maupun warung Haji Udin, per kemarin sore telah dialihkan ke pemilikannya," jelas pria pertama sambil mengeluarkan sebuah map tipis dari balik jaketnya. "Kami di sini mewakili pemilik piutang yang baru." Dunia Ibu Ratna serasa berputar. Dibeli? Siapa? Siapa di dunia ini yang mau membeli utang-utangnya yang berantakan? Ini tidak masuk akal. "Siapa kalian? Siapa yang membeli utang saya?" tanyanya. Nada suaranya mulai panik. "Identitas klien kami bersifat rahasia. Yang perlu Anda ketahui adalah, klien kami memiliki kebijakan yang berbeda dengan kreditur Anda sebelumnya," kata pria itu. Ia membuka map dan mengeluarkan selembar kertas tebal berkualitas tinggi. "Total utang Anda yang terkonsolidasi adalah Rp32.700.000. Mendengar jumlah itu disebut sekaligus, kaki Ibu Ratna terasa lemas. Bayu yang di belakangnya tampak sama terkejutnya. "Dan klien kami," lanjut pria itu dengan penekanan yang membuat bulu kuduk merinding, "tidak menerima pembayaran cicilan. Beliau meminta pelunasan penuh." "Apa? Itu tidak mungkin," jerit Ibu Ratna. Topengnya hancur berkeping-keping. "Saya tidak punya uang sebanyak itu. Beri saya waktu." "Waktu Anda adalah sampai besok siang, pukul 12 tepat," sahut pria kedua. Nadanya final, tidak bisa ditawar. "Ini surat pemberitahuannya. Di dalamnya tertera nomor rekening tujuan transfer." Ia menyodorkan surat itu ke tangan Ibu Ratna yang gemetar. Pria itu sempat melirik sekilas ke dalam rumah kontrakan yang sempit dan suram itu. Sebuah lirikan singkat yang penuh dengan penghinaan. "Jika sampai batas waktu yang ditentukan dana belum kami terima," kata pria pertama sambil bersiap pergi, "klien kami sudah memberikan instruksi yang sangat jelas untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya.
Kami sarankan Anda untuk tidak mengabaikan ini. Selamat pagi." Kedua pria itu berbalik dan berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan Ibu Ratna dan Bayu yang mematung di ambang pintu. Setelah beberapa saat, Bayu akhirnya menemukan suaranya. "Bu, apa yang terjadi? Siapa mereka?" Ibu Ratna tidak menjawab. Ia menatap surat di tangannya seolah itu adalah ular berbisa. Kertasnya tebal dan mewah. Logo di bagian atasnya adalah sebuah monogram elegan yang tidak ia kenali. Ini bukan urusan rentenir biasa. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang besar dan tak terlihat. Bayu merebut surat itu dari tangan ibunya. Matanya membelalak melihat total angkanya. Kepalanya langsung berdenyut. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Hilangnya Anindita, dan kini munculnya teror utang yang misterius. Entah bagaimana, ia merasa keduanya terhubung. "Ini pasti ada hubungannya dengan Nindi, Bu," desisnya. Matanya menatap tajam ibunya. "Ini balasan atas perbuatan kita. Karma itu datang, Bu." "Diam kamu," raung Ibu Ratna. Ketakutannya meledak menjadi amarah. "Jangan sebut-sebut nama perempuan sialan itu lagi. Ini pasti ulah orang yang iri pada kita. Orang yang tidak suka melihat kita hidup tenang." Tapi kata-katanya terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Hidup tenang? Rumah ini sudah menjadi neraka sunyi sejak malam itu. Dan sekarang, neraka itu mulai mengirimkan iblis penagihnya. Ibu Ratna ambruk di kursi rotan. Tubuhnya gemetar hebat. Surat itu terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh ke lantai. Harga dirinya yang selama ini ia rawat dengan susah payah, yang ia bangun dari kebohongan dan utang, kini telah direnggut dan diinjak-injak oleh kekuatan yang tidak ia kenali. Hantu dari perbuatannya di jalanan gelap itu telah kembali. Dan kali ini, ia datang untuk menagih, bukan dengan kata-kata, tapi dengan angka-angka yang mustahil ia bayar. Begitu pintu tertutup dan kedua pria berwajah dingin itu pergi, atmosfer di dalam rumah kontrakan itu berubah dari tegang menjadi hiruk-pikuk oleh kepanikan. Surat pemberitahuan yang tergeletak di lantai seolah memiliki energi jahat, memancarkan aura teror yang membuat Ibu Ratna tidak berani menyentuhnya. 32 juta lebih. Desis Ibu Ratna. Suaranya bergetar. Ia mondar-mandir di ruang tengah yang sempit. Tangannya meremas-remas ujung daster lusuhnya. "Dari mana kita dapat uang sebanyak itu dalam satu hari? Siapa mereka? Siapa yang tega melakukan ini pada kita?" Bayu memungut surat itu. Matanya terpaku pada deretan angka yang mustahil. Rasa bersalahnya kini bercampur dengan ketakutan yang dingin. Ini bukan lagi sekadar perasaan buruk atau nasib sial. Ini adalah sebuah serangan yang terencana. Serangan dari musuh yang tak terlihat, yang tahu persis di mana titik terlemah mereka. "Ini bukan siapa, Bu. Ini karena apa?" sahut Bayu tajam. Suaranya syarat dengan keputusasaan. "Ini karena malam itu. Malam saat kita meninggalkan Nindi di jalan. Aku yakin ini ada hubungannya. Mungkin ada orang yang menolongnya. Orang penting. Lalu mereka membalas kita." "Hentikan omong kosongmu," bentak Ibu Ratna, menolak keras logika yang menusuk itu. Mengakui Bayu benar berarti mengakui dosanya sendiri, dan egonya tidak akan pernah mengizinkan itu. Perempuan miskin itu tidak punya siapa-siapa. Ini pasti perbuatan Burini. Dia pasti iri karena aku membeli gelang baru di arisan kemarin. Logikanya terdengar gila, bahkan bagi dirinya sendiri. Tapi dalam kepanikannya, ia butuh seseorang untuk disalahkan, seseorang selain dirinya. Waktu terus berjalan, menjadi musuh utama mereka. Siang berganti sore, dan kepanikan mereka berubah menjadi keputusasaan yang nyata. Bayu membongkar buku tabungannya. Isinya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan motor bulan depan. Ia berpikir untuk meminta pinjaman di kantornya. Tapi ia tahu betul, sebagai karyawan junior, pinjaman maksimal yang bisa ia dapatkan paling besar hanya 1 kali gaji, sekitar 4 juta rupiah. Jumlah itu terasa seperti setetes air di tengah gurun. Melihat putranya yang terduduk lesu, Ibu Ratna akhirnya sadar bahwa menyangkal tidak akan menghasilkan uang. Ia harus bergerak.
Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel tuanya. Inilah saatnya menguji loyalitas teman-teman sosialitanya. Orang-orang yang selama ini makan dan tertawa bersamanya di meja arisan. Kebanggaannya harus ia telan mentah-mentah. Panggilan pertama ia tujukan pada Bu Rini, ketua arisan mereka. "Halo, Rin, ini Ratna," sapanya, berusaha membuat suaranya terdengar normal. "Oh, Ratna, ada apa tumben telepon?" sahut suara di seberang dengan nada ceria. Ibu Ratna berbasa-basi sejenak, menanyakan kabar anak dan suaminya, sebelum akhirnya sampai pada inti masalah. "Begini, Rin, aku sedang ada kebutuhan mendadak sekali. Sangat darurat. Aku boleh pinjam uang dulu? Tidak banyak, 10 juta saja. Nanti bulan depan pasti ku kembalikan saat arisan cair." Keceriaan di ujung telepon langsung lenyap. Hening sejenak. "Aduh, Ratna, maaf sekali ya," jawab Bu Rini. Nadanya berubah drastis menjadi dingin dan formal. "Bukannya tidak mau bantu, tapi uangnya baru saja terpakai semua untuk uang muka mobil baru anakku. Kamu tahu kan, dia baru masuk kuliah. Maaf ya, nah." Klik. Telepon ditutup bahkan sebelum Ibu Ratna sempat menjawab. Panggilan kedua, kepada Bu Siska. Hasilnya sama. Kali ini alasannya adalah untuk biaya renovasi dapur. Panggilan ketiga, keempat, kelima, semuanya berakhir dengan penolakan yang dihias dengan berbagai alasan basi. Beberapa bahkan tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Di panggilan terakhirnya, Ibu Ratna tidak bisa lagi menahan diri. "Tapi kalian semua tahu aku tidak pernah absen membayar arisan. Aku selalu mentraktir kalian. Masa untuk keadaan darurat seperti ini tidak ada yang bisa bantu?" Isaknya di telepon. "Justru itu, Ratna," jawab temannya itu dengan nada sinis. "Kami pikir kamu itu banyak uang. Ternyata sama saja seperti kami. Maaf, aku tidak bisa bantu." Setelah telepon itu ditutup, Ibu Ratna membanting ponselnya ke meja. Hancur sudah ilusi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Teman-teman yang ia sanjung, gengsi yang ia kejar dengan berutang, semuanya palsu. Ia tidak punya siapa-siapa. Di mata mereka, ia hanyalah seorang wanita tua miskin yang mencoba berlagak kaya. Saat ia tidak bisa lagi berpura-pura, mereka membuangnya begitu saja. Ironisnya, perlakuan itu sama persis dengan apa yang ia lakukan pada Anindita. Malam tiba, membawa serta kegelapan dan keputusasaan yang semakin pekat. Batas waktu pembayaran tinggal kurang dari 12 jam lagi. Ibu Ratna duduk di kursi rotannya, menangis tanpa suara. Bukan lagi tangisan manipulatif, melainkan tangisan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, terutama harga dirinya. Bayu menatap ibunya yang hancur. Tidak ada lagi sosok wanita angkuh dan dominan yang ia kenal seumur hidupnya. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang rapuh dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kasihan. Di tengah keheningan yang memilukan itu, sebuah ide gila dan nekat muncul di benak Ibu Ratna. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap putranya dengan sorot mata yang aneh, campuran antara harapan dan rasa malu. "Laras," bisiknya. Bayu mengerutkan kening. "Laras." "Iya, Laras, putrinya Pak Handoko, juragan tanah itu," kata Ibu Ratna, suaranya serak. "Keluarga mereka kaya raya. Bayu, mereka pasti bisa menolong kita. Kamu harus datang ke rumahnya besok pagi. Temui dia." Bayu terperangah, menatap ibunya dengan tidak percaya. "Ibu sadar dengan apa yang ibu katakan? Ibu mau aku mengemis pada Laras dan keluarganya? Setelah aku menolaknya untuk menikah dengan Nindi? Kita tidak punya pilihan lain, Nak," isak Ibu Ratna, kini menggenggam tangan putranya. "Ini satu-satunya harapan kita. Lupakan harga dirimu sejenak. Mohon padanya, katakan apapun. Bilang kamu menyesal. Lakukan demi ibumu. Bayu, ayolah." Bayu merasakan empedu naik ke kerongkongannya. Ini adalah puncak dari semua penghinaan. Setelah membuang istri yang tulus mencintainya, kini ibunya menyuruhnya untuk merangkak kembali pada wanita yang tidak pernah ia cintai,
hanya untuk mengemis uang. Melihat tatapan memohon ibunya yang kini begitu rapuh, Bayu akhirnya mengangguk pelan. Hatinya terasa mati rasa. "Baik, Bu," jawabnya lirih. "Besok pagi, aku akan ke rumah Laras." Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju sebuah kekecewaan yang jauh lebih besar. Sebuah langkah putus asa yang sudah dirancang oleh takdir dan oleh Anindita untuk gagal. Langit pagi itu tampak cerah. Sebuah ironi yang menyakitkan mengingat betapa gelap dan beratnya suasana di dalam hati Bayu. Ia berdiri di depan cermin tua yang retak di kamarnya, mengenakan kemeja batik terbaiknya. Kemeja yang sama yang ia pakai saat melamar Anindita 3 tahun lalu. Kenangan itu menusuknya seperti belati. Dulu, ia mengenakannya dengan dada penuh kebanggaan dan cinta. Hari ini, ia mengenakannya sebagai seragam seorang pengemis. Di luar kamar, ibunya menunggu dengan cemas. Wajahnya yang bengkak setelah semalaman menangis tampak 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di sana. Yang ada hanyalah ketakutan murni seorang pecundang. "Ingat, Bayu," bisik Ibu Ratna saat Bayu menyalaminya sebelum pergi. Genggamannya pada tangan putranya terasa dingin dan gemetar. "Rendahkan hatimu, Nak, puji mereka. Katakan apa saja yang ingin mereka dengar. Lupakan harga diri kita untuk hari ini saja. Ini satu-satunya jalan kita." Bayu hanya mengangguk. Mulutnya terasa pahit. Harga diri? Benda itu sudah ia tinggalkan di jalanan gelap bersama Anindita seminggu yang lalu. Perjalanan dengan motor menuju kediaman Laras terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap putaran roda seolah mengejek kegagalannya sebagai seorang pria, suami, dan anak. Jalanan yang ia lewati adalah jalanan yang sama yang sering ia lalui bersama Anindita. Saat mereka masih bisa tertawa lepas hanya dengan sebungkus martabak di tangan. Ia teringat janjinya pada Anindita. "Aku mungkin tidak kaya, Nin, tapi aku janji akan selalu melindungimu dan membuatmu bahagia." Janji itu kini terdengar seperti lelucon paling kejam di alam semesta. Rumah keluarga Laras berdiri megah di ujung sebuah kompleks perumahan lama. Sebuah bangunan besar bergaya tahun 90-an yang dari kejauhan masih tampak mengesankan. Namun, saat Bayu memarkir motornya di depan gerbang, ia bisa melihat tanda-tanda kerapuhan yang tersembunyi. Cat di beberapa bagian dindingnya mulai mengelupas. Tamannya yang dulu pasti terawat kini tampak sedikit liar, dan salah satu pilar besarnya retak halus. Rumah itu seperti pemiliknya mencoba mati-matian mempertahankan citra kemegahan yang sudah memudar. Dengan jantung berdebar kencang, Bayu menekan bel. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Di ambang pintu berdiri Laras sendiri, mengenakan daster rumahan biasa. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat melihat Bayu, yang dengan cepat berubah menjadi ekspresi dingin dan penuh selidik. "Bayu?" sapanya, nadanya datar. "Tumben, ada angin apa yang membawamu ke sini?" "Maaf mengganggu pagimu, Las," kata Bayu, berusaha keras menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ada yang ingin aku bicarakan. Sesuatu yang penting." Laras menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya terasa seperti jarum. "Penting? Bukankah kamu sudah punya kehidupanmu yang penting dengan istrimu itu? Siapa namanya?" "Ah, ya, Anindita. Si perempuan sederhana pilihan hatimu." Setiap kata diucapkan dengan penekanan sinis yang jelas. Rasa malu membakar wajah Bayu. Ia hanya bisa menunduk. "Bisa kita bicara di dalam?" Dengan enggan, Laras mempersilakannya masuk. Ruang tamunya luas. Perabotannya dari kayu jati solid yang mahal. Namun semuanya tampak berdebu dan tua. Atmosfer di dalamnya terasa berat dan suram. "Jadi, ada apa?" tanya Laras ketus. Ia bahkan tidak menawarkan minum. Sebelum Bayu sempat menjawab, seorang pria parubaya dengan wajah lelah dan kantung mata yang tebal muncul dari ruang dalam. "Itu Pak Handoko, ayah Laras." Ia tampak terkejut melihat Bayu. "Loh, Nak Bayu, ada apa kemari?" sapanya. Suaranya terdengar serak. Melihat sang kepala keluarga, Bayu merasa ini adalah kesempatannya. Dengan mengesampingkan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir,
Ia menceritakan masalahnya. Ia tidak menyebut soal Anindita. Ia hanya mengatakan bahwa ibunya sedang terlilit utang besar pada pihak yang berbahaya dan mereka butuh uang tunai sejumlah 32 juta lebih sebelum jam 12 siang ini. Ia mengarahkan permohonannya pada Pak Handoko, sang juragan tanah yang selama ini diagung-agungkan oleh ibunya. Saya mohon, Pak, tolonglah kami. Berapapun bunganya akan kami bayar. Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk melunasinya. Saya mohon, kata Bayu. Suaranya pecah. Ia hampir berlutut. Hening sejenak. Bayu menunggu dengan napas tertahan, berharap pada keajaiban. Namun, yang keluar dari mulut Pak Handoko bukanlah kata-kata pertolongan, melainkan sebuah tawa. Tawa yang kering, getir, dan penuh keputusasaan. Hahaha, pinjam uang. Pak Handoko menggelengkan kepalanya pelan, lalu menatap Bayu dengan tatapan yang aneh, campuran antara kasihan dan geli. Nak Bayu, kamu benar-benar datang ke orang yang paling salah. Pak Handoko berjalan ke jendela, menatap kebunnya yang tak terurus. Juragan tanah? Itu cerita 20 tahun yang lalu. Separuh tanah warisan sudah habis terjual untuk menutupi gaya hidup. Sisanya, termasuk rumah yang kita pijak ini, sudah menjadi jaminan di ban. Ungkapnya dengan nada pahit. Jangankan 32 juta. Nak, untuk membayar cicilan bank bulan depan saja, Bapak sudah pusing 7 keliling. Kami ini sudah diambang kebangkrutan. Pengakuan itu menghantam Bayu seperti godam. Ibumu itu, lanjut Pak Handoko, kini menatap Bayu dengan tatapan tajam, selalu dibutakan oleh gengsi. Dia pikir dunia berhenti berputar. Dia tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwa kami sudah lama karam. Laras, yang sejak tadi dia menyaksikan drama itu dengan senyum sinis, akhirnya angkat bicara. Ia melangkah mendekati Bayu yang masih mematung karena syok. Jadi, setelah semua drama penolakan itu, ibumu yang sombong itu akhirnya mengirimu ke sini untuk mengemis. Ejeknya, kata-katanya setajam pisau. Setelah membuangku demi perempuan kampung yang katanya tulus, itu. Sekarang kamu datang merangkak karena kehabisan uang? Sungguh menyedihkan. Laras lalu membuka dompetnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, dan menyodorkannya pada Bayu. Ini, katanya dengan nada menghina. Ambil, anggap saja sumbangan. Cukuplah untuk ongkos bensin pulang dan memberitahu ibumu. Impiannya untuk menjadi besan keluarga kaya sudah lama bangkrut. Penghinaan itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri Bayu. Tangannya gemetar, namun ia tidak mengambil uang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik, berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Pintu di belakangnya tertutup, bersamaan dengan runtuhnya harapan terakhirnya. Ia menyalakan motornya, pikirannya kosong. Langit yang cerah terasa mengejeknya. Waktu di ponselnya menunjukkan pukul 10 pagi. Sisa 2 jam lagi sebelum para penagih itu datang. Dan ia akan pulang dengan tangan hampa, membawa berita yang akan menghancurkan ibunya sepenuhnya. Perjalanan pulang dari rumah Laras adalah penyiksaan paling lambat yang pernah Bayu rasakan. Setiap meter yang ditempuh motornya terasa seperti satu langkah lebih dekat ke jurang. Ia tidak lagi memikirkan solusi. Otaknya sudah buntu. Yang ada hanyalah gaung tawa getir Pak Handoko dan senyum sinis Laras yang terpatri di benaknya. Harapan terakhir mereka bukan sekadar patah. Ia dihancurkan, dicabik-cabik, lalu diludahi. Ia tiba kembali di gang sempit rumah kontrakannya pada pukul 11:30. Sisa 30 menit lagi. Waktu yang terlalu singkat untuk sebuah keajaiban, dan terlalu lama untuk sebuah penyiksaan penantian. Dari kejauhan ia bisa melihat ibunya berdiri di ambang pintu, seperti patung penjaga yang rapuh. Begitu melihat motor putranya, Ibu Ratna berlari kecil menghampiri. Matanya yang sembab memancarkan seutas harapan gila yang tersisa. Bagaimana? Nak? Bagaimana? Tanyanya tanpa sabar, suaranya bergetar. Bayu turun dari motor, melepas helmnya dengan gerakan lambat. Ia bahkan tidak sanggup menatap mata ibunya. Ia hanya menggeleng pelan.
Sebuah gelengan yang cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia Ibu Ratna. Mereka juga bangkrut, Bu, kata Bayu lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Handoko terlilit utang di bank. Rumahnya akan disita. Laras, dia menghina kita. Ibu Ratna tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya terhuyung mundur, berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Matanya kosong, napasnya tersengal. Fantasi terakhirnya, benteng pertahanan terakhir yang menopang kesombongannya selama ini, citra keluarga Handoko yang kaya raya, telah lenyap menjadi debu. Realita yang ia sangkal dengan begitu keras kini menamparnya tanpa ampun. Ia kalah telak. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dalam diam. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mereka hanya duduk di kursi rotan yang reyot, bersebelahan namun terasa terpisah ribuan kilometer, menatap jam dinding tua yang terus berdetak tanpa peduli. Tik-tok, tik-tok. Setiap detiknya terdengar seperti dentuman palu godam yang akan meremukan nasib mereka. Pukul 12 siang tepat. Jarum panjang dan pendek bertemu di angka tertinggi. Hening. Selama 1 menit yang terasa abadi, tidak ada apapun yang terjadi. Jantung mereka berdebar begitu kencang, menanti datangnya malapetaka. Dan malapetaka itu pun datang. Bukan dalam wujud preman bertato yang menggebrak pintu, melainkan dalam bentuk yang jauh lebih terorganisir dan mengerikan. Sebuah truk engkel berwarna putih berhenti tepat di depan rumah mereka, disusul oleh mobil sedan hitam yang sama seperti kemarin. 2 pria berwajah dingin itu kembali turun. Kali ini diikuti oleh 4 orang pria lain berseragam biru tua. Ketukan di pintu kali ini terdengar seperti vonis mati. Bayu, dengan sisa-sisa keberaniannya, berjalan dan membuka pintu. "Waktu Anda sudah habis," kata si kepala penagih, tanpa basa-basi. "Klien kami sangat kecewa." Kami tidak punya uangnya," bisik Ibu Ratna dari belakang Bayu. "Tolong beri kami waktu. Kami akan cari." Pria itu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. "Klien kami sudah tahu Anda tidak akan bisa membayar. Karena itu, kami di sini bukan untuk menagih uang tunai." Ia mengangkat sebuah dokumen yang dijilid rapi. "Kami di sini untuk mengeksekusi penyitaan aset sebagai kompensasi awal." "Aset?" Bayu tertawa getir. "Kami tidak punya aset apa-apa. Rumah ini saja kami mengontrak." "Tepat sekali," sahut pria itu. "Dan klien kami, dengan sangat cerdas, juga telah membeli piutang sewa kontrakan Anda dari pemiliknya, Bapak Soleh. Menurut perjanjian sewa, keterlambatan pembayaran sewa memberi hak pada pemilik untuk, ya, Anda tahu. Dan menurut perjanjian utang Anda yang baru, wan prestasi pembayaran memberi kami hak untuk menyita barang-barang Anda." Mata Bayu dan Ibu Ratna membelalak ngeri. Mereka telah dijebak dari segala arah. Musuh ini tidak hanya menyerang utang mereka, ia menyerang atap di atas kepala mereka. Tanpa menunggu persetujuan, keempat pria berseragam itu langsung masuk ke dalam rumah. Mereka bergerak dengan efisiensi yang dingin dan brutal. 2 orang langsung mengangkat sofa rotan usang itu. Ibu Ratna menjerit, mencoba menahan, tapi tenaganya tidak ada artinya. 2 orang lainnya masuk ke kamar dan mulai membongkar ranjang kayu mereka. Suara berisik itu dengan cepat menarik perhatian seluruh isi gang. Satu persatu, para tetangga keluar dari rumah mereka. Ada Bu Rini, si ketua arisan. Ada Pak RT. Ada anak-anak kecil yang berhenti bermain. Mereka semua berdiri di depan rumah, berbisik-bisik, menatap pemandangan yang tak lazim itu dengan mata terbelalak. Inilah neraka dunia bagi Ibu Ratna. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk menjaga citra di depan orang-orang ini. Ia selalu berjalan dengan dagu terangkat, memandang rendah mereka yang hidupnya pas-pasan. Kini, seluruh kemiskinan dan kemalangannya dipertontonkan di tengah siang bolong. Aibnya disajikan sebagai tontonan gratis. "Jangan, tolong jangan ambil televisiku." Pekiknya histeris saat seorang pria mencabut kabel televisi tabung tua miliknya. "Itu satu-satunya hiburanku." Para pria itu tidak peduli. Mereka terus bekerja. Meja makan, lemari pakaian, rak piring,
Semuanya diangkut keluar dan dinaikkan ke atas truk. Bayu hanya bisa memeluk ibunya yang meronta-ronta, mencoba menenangkannya sambil menahan air matanya sendiri. Ia merasa telanjang di bawah tatapan puluhan pasang mata tetangganya. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, rumah itu kosong melompong. Yang tersisa hanyalah tumpukan pakaian mereka di lantai, beberapa panci dan piring, serta gema dari kehinaan mereka. Si kepala penagih berjalan kembali menghampiri mereka yang terduduk lemas di lantai. Ia meletakkan selembar surat lagi. Sesuai perintah klien kami, Anda berdua diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan properti ini, katanya dengan nada dingin. Besok siang, tempat ini akan disegel. Jika Anda masih di dalam, kami akan menganggapnya sebagai penyerobotan lahan. Ia menatap Ibu Ratna yang sudah tidak bersuara lagi, hanya terisak pilu. Klien kami juga berpesan, tambahnya pelan, seolah menyampaikan sebuah pesan pribadi. Katanya, ini baru permulaan. Kemudian mereka semua pergi. Truk itu melaju, membawa serta seluruh isi kehidupan mereka. Para tetangga mulai bubar, membawa serta bahan gosip terpanas untuk 1 bulan ke depan. Bayu dan Ibu Ratna ditinggalkan sendirian. Berdiri di tengah ruangan yang kosong, dikelilingi oleh 4 dinding yang seolah ikut mengejek mereka. Mereka tidak hanya kehilangan harta benda. Mereka telah kehilangan rumah, tempat berteduh, dan yang paling parah, mereka telah kehilangan harga diri mereka di mata dunia. Dan pesan terakhir dari si penagih bergema di kepala Bayu, ini baru permulaan. Kengerian macam apa lagi yang menunggu mereka? Di saat Bayu dan Ibu Ratna tengah terpuruk di titik terendah dalam hidup mereka, dikelilingi oleh dinding kosong dan kehinaan, suasana di kamar suite VIP Rumah Sakit Medika Utama justru terasa tenang dan penuh kendali. Sinar matahari sore menerobos masuk, menyinari ruangan yang lebih mirip apartemen mewah daripada kamar perawatan. Aku duduk bersandar di ranjang. Info sudah dilepas dari tanganku sejak 2 hari yang lalu. Secara fisik, aku jauh lebih kuat. Secara mental, aku belum pernah sekuat ini seumur hidupku. Di hadapanku, Pak Tirta berdiri dengan postur hormat, memegang sebuah tablet. Ia baru saja menyelesaikan laporannya. Misi telah dilaksanakan sesuai instruksi, Nona Anindita. Lapornya dengan nada datar yang khas. Seluruh barang dari rumah kontrakan telah disita. Menurut pantauan tim kami di lapangan, target, Ibu Ratna, mengalami guncangan psikologis yang hebat. Reaksi publik dari para tetangga juga sesuai dengan yang kita harapkan. Aku ingin melihatnya, kataku pelan. Suaraku terdengar tenang, namun di baliknya ada ketegasan yang baru. Pak Tirta mengangguk dan menyentuh layar tablet itu beberapa kali sebelum menyerahkannya padaku. Sebuah video mulai diputar. Video itu direkam secara diam-diam dari seberang jalan, memberikan sudut pandang yang jelas ke depan rumah kontrakan itu. Aku melihat semuanya. Aku melihat perabotan usang kami. Sofa tempatku sering duduk menahan sakit punggung. Meja makan kecil tempatku selalu menyisihkan lauk terbaik untuk Bayu, diangkut keluar satu persatu seperti sampah. Aku melihat wajah-wajah para tetangga yang berbisik-bisik. Tatapan mereka campuran antara kasihan dan rasa ingin tahu yang kejam. Lalu, aku melihatnya, Ibu Ratna, wanita yang telah merendahkanku, yang menyebutku parasit, yang membuangku di tengah badai. Aku melihatnya menjerit, menangis, bergulingan di tanah, memeluk kaki meja dengan putus asa. Tidak ada lagi keangkuhan di sana. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang menyedihkan dan telah kehilangan segalanya. Di sebelahnya, aku melihat Bayu. Pria yang pernah kucintai setengah mati itu tampak seperti mayat hidup. Wajahnya kosong, tenaganya habis hanya untuk menahan ibunya yang histeris. Aku menonton video berdurasi 15 menit itu sampai selesai tanpa berkedip. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan hening. Sebuah rasa lega yang aneh, seolah nanah dari luka yang sudah lama membusuk akhirnya berhasil dikeluarkan. Sebutir air mata jatuh dari sudut mataku, mengalir di pipiku. Ini bukan air mata kesedihan atau kasihan. Ini adalah air mata perpisahan untuk Anindita yang lemah, yang naif, yang membiarkan dirinya diinjak-injak.
Dia telah mati di jalanan gelap itu, dan yang lahir dari abunya adalah wanita yang sedang menonton video ini. Bagus, bisikku setelah video berakhir. Aku mengembalikan tablet itu pada Pak Tirta. Kerja yang bagus. Saat itu, ayah masuk ke dalam kamar. Wajahnya tampak lega melihatku begitu tenang. Ia pasti sudah menerima laporan yang sama. Papan catur sudah bersih dari pion-pion mereka. "Nak," kata ayah, duduk di tepi ranjang. "Apa kamu puas sekarang?" Aku menggeleng pelan. "Ini belum selesai, ayah. Ini baru meruntuhkan kandang mereka. Aku ingin menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya burung elang yang dulu mereka kurung dan mereka buang." Ayah tersenyum. "Ayah suka semangatmu. Kebetulan sekali, waktunya sangat sempurna." Ia menatapku dengan sorot mata berbinar. "Proyek properti terbesar kita, hotel flagship, The Wijoyo Grand Legacy, sudah rampung 100%. 2 hari lagi, tepatnya hari Rabu malam, kita akan mengadakan acara grand opening. The Wijoyo Grand Legacy. Aku tahu proyek itu. Sebuah mahakarya arsitektur senilai triliunan rupiah. Hotel termewah di negeri ini yang pembangunannya menjadi berita utama selama setahun terakhir. Peresmiannya akan menjadi acara sosialita terbesar tahun ini, dihadiri oleh para pejabat, konglomerat dari seluruh negeri, dan diliput oleh semua media besar. Sebuah panggung yang sempurna. Sebuah ide mulai terbentuk di benakku, begitu jelas dan tajam. Aku akan datang ke peresmian itu. Ayah, kataku mantap. Ayah tampak ragu. Tapi Nindi, kesehatanmu. Dokter menyarankanmu untuk istirahat total. Acara itu akan sangat melelahkan. Aku tidak akan lama, desakku. Aku hanya perlu muncul selama 30 menit. Itu sudah lebih dari cukup untuk menciptakan gelombang kejut yang kubutuhkan. Aku harus ada di sana. Ayah, ini adalah klimaks dari semua ini. Dan aku ingin memastikan mereka juga ada di sana untuk menyaksikannya." Ayah menatapku dalam-dalam, melihat api tekad yang tak tergoyahkan di mataku. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, ayah akan mengaturnya. Apa rencanamu?" Aku menoleh pada Pak Tirta yang masih berdiri siaga. "Pak Tirta, tugas Anda selanjutnya, cari tahu di mana Bayu dan ibunya akan menumpang malam ini. Kemungkinan besar di rumah kerabat atau masjid. Besok, pastikan sebuah tawaran pekerjaan sampai kepada mereka. Tawaran untuk menjadi tenaga bantuan di acara besar di Hotel Wijoyo Grand Legacy. Tawarkan upah harian yang cukup besar sehingga mereka tidak mungkin menolaknya. Untuk Ibu Ratna, sebagai petugas kebersihan atau pembantu catering di area belakang. Untuk Bayu, sebagai petugas keamanan tambahan di area parkir. Pastikan mereka menerima pekerjaan itu." Pak Tirta membungkuk. "Akan saya laksanakan, Nona. Ini adalah bagian paling kejam dari rencanaku. Aku tidak hanya ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka berada di sana dalam kapasitas sebagai pelayan rendahan, di tengah kemewahan yang seharusnya bisa menjadi milik mereka, menyaksikan wanita yang mereka buang dinobatkan sebagai ratu." Setelah Pak Tirta pergi, ayah segera menelepon asistennya. Dalam sekejap, kamar rumah sakitku berubah. Seorang desainer gaun ternama datang bersama 2 asistennya, membawa beberapa gaun malam yang dirancang khusus untuk ibu hamil. Diikuti oleh penata rias dan penata rambut terbaik di kota. Aku memilih sebuah gaun berwarna biru safir yang megah. Kainnya berkilauan seperti langit malam. Potongannya elegan memeluk tubuhku dan menonjolkan perut buncitku dengan cara yang anggun dan kuat. Perut ini bukan lagi simbol kelemahanku. Ini adalah simbol dinastiku, pewaris dari semua yang akan mereka saksikan. Saat aku berdiri di depan cermin besar yang mereka bawa, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Riasan tipis menonjolkan ketegasan di tulang pipiku. Rambutku ditata dalam sanggul modern yang berkelas. Tidak ada lagi jejak Anindita yang kuyu dan berwajah pucat. Yang menatap balik dari cermin adalah Anindita Putri Wijoyo. Seorang wanita yang siap mengambil kembali tahtanya. Tanganku terangkat, mengelus perutku yang terasa kencang. Bayiku bergerak lembut, seolah merasakan energi dan tekad ibunya.
Kita akan melakukannya bersama, nak. Bisikku pada pantulan diriku di cermin. Kita akan menunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Panggung telah disiapkan. Para aktor utama telah diberi peran mereka masing-masing. Meskipun mereka tidak menyadarinya, tirai akan segera terbuka untuk babak terakhir. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Bayu dan ibunya. Setelah para penagih dan truk pengangkut barang pergi, mereka hanya terduduk diam di lantai yang dingin selama berjam-jam, sementara sisa-sisa cahaya matahari perlahan lenyap dari jendela, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Rumah kontrakan itu kini terasa seperti sebuah gua yang asing. Gema dari setiap isak tangis Ibu Ratna memantul di dinding-dinding yang telanjang. Ibu Ratna tidak lagi histeris. Ia telah melewati batas amarah dan kesedihan, dan kini tenggelam dalam keadaan syok yang apatis. Tatapannya kosong. Sesekali ia bergumam sendiri, menyebut nama teman-teman arisannya yang telah mengkhianatinya, atau nama Laras yang impiannya telah hancur. Ia seperti sebuah kapal yang kemudinya telah patah, terombang-ambing tanpa arah di lautan keputusasaan. Bagi Bayu, keheningan ibunya jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Ia merasa bertanggung jawab atas kehancuran ini. Ia adalah kepala keluarga, namun ia telah gagal total. Ia tidak bisa melindungi istrinya, dan kini ia bahkan tidak bisa menyediakan tempat tidur untuk ibunya. Beban itu terasa begitu berat, menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Batas waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah terasa seperti pedang yang tergantung di atas leher mereka. Mereka tidak bisa bermalam di sana. Dengan berat hati, Bayu membuat keputusan yang paling memalukan. "Bu," panggilnya lirih. Suaranya serak. Kita ke masjid kecamatan saja untuk malam ini. Setidaknya di sana ada atap dan kita bisa bersih-bersih." Ibu Ratna tidak menjawab, hanya menatap kosong. Bayu membantunya berdiri, memasukkan sisa-sisa pakaian mereka ke dalam beberapa tas kresek besar. Di bawah selubung kegelapan, sekitar pukul 10 malam, mereka menyelinap keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, seperti pencuri di rumah mereka sendiri. Mereka berjalan melewati ganggang sepi, menghindari tatapan siapapun, menuju satu-satunya tempat yang mau menerima mereka tanpa bertanya, rumah Tuhan. Malam itu, mereka tidur di serambi masjid yang dingin, hanya beralaskan sajadah pinjaman dari penjaga masjid. Ibu Ratna meringkuk seperti janin, tubuhnya gemetar menahan dingin dan guncangan jiwa. Bayu tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di pilar, menatap langit malam yang kelam, bertanya-tanya dosa apa yang telah ia perbuat hingga takdir menghukumnya sekejam ini. Ia teringat Anindita, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa bersalah, tapi juga merindukannya. Ia rindu kehangatan Anindita, kesabarannya, senyumnya yang tulus, semua hal yang telah ia sia-siakan. Keesokan paginya, mereka terbangun oleh suara azan subuh. Dunia terasa kejam saat mereka harus menghadapi kenyataan baru. Mereka adalah gelandangan. Mereka hanya memiliki uang kurang dari Rp20.000 di saku Bayu. Cukup untuk membeli 2 porsi nasi bungkus dan air mineral. Setelah itu habis. Setelah salat, mereka duduk di teras masjid. Tidak tahu harus berbuat apa atau pergi kemana. Keputusasaan adalah selimut tebal yang membungkus mereka. Saat itulah, sesosok pria berpenampilan rapi dan ramah menghampiri mereka. "Selamat pagi, Bapak, Ibu, maaf mengganggu." Sapanya sopan. "Perkenalkan, saya Danu. Saya staf dari sebuah perusahaan event organizer. Saya sedang mencari tenaga bantuan mendadak." Bayu menatapnya dengan curiga, sementara Ibu Ratna bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Tadi saya ngobrol dengan penjaga warung di depan sana," lanjut pria itu, mengarang cerita yang sudah disiapkan dengan matang. Katanya, "Mungkin Bapak dan Ibu sedang butuh pekerjaan. Kebetulan sekali, kami ada proyek besar malam ini. Peresmian hotel mewah di pusat kota. Kami kekurangan banyak sekali tenaga." Pria itu kemudian merinci tawarannya. "Untuk Ibu, kami butuh bantuan di area dapur catering. Cuci-cuci piring, bantu persiapan, bersih-bersih. Untuk Bapak, kami butuh tenaga keamanan tambahan untuk mengatur parkiran tamu VIP. Kerjanya dari jam 6 sore sampai acara selesai. Paling larut jam 11 malam." Bayu masih diam. Terlalu banyak keanehan yang terjadi belakangan ini membuatnya waspada. Tapi kemudian, pria bernama Danu itu menyebutkan umpannya. Untuk pekerjaan 5 jam itu,
Kami berani memberi upah yang sangat layak. 500.000 rupiah per orang, tunai, begitu acara selesai, katanya dengan nada meyakinkan. Seketika, Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya mati, kini memancarkan seberkas cahaya keserakahan. 500.000. Berarti jika mereka berdua bekerja, mereka akan mendapatkan 1 juta rupiah dalam 1 malam. Jumlah yang lebih besar dari yang pernah mereka lihat dalam beberapa bulan terakhir. Jumlah yang cukup untuk menyewa kamar kos kecil selama sebulan dan makan selama beberapa minggu. 1 juta? Ulang Ibu Ratna. Suaranya serak karena lama tidak dipakai. Betul, Bu. 1 juta rupiah tunai untuk Anda berdua. Acaranya sangat besar dan klien kami tidak mau ada masalah. Jadi kami rela membayar lebih untuk tenaga yang bisa diandalkan. Jelas Danu. Kecurigaan di benak Bayu mulai berperang dengan kenyataan pahit di depannya. Perutnya keroncongan. Ibunya butuh tempat tinggal. Ia tidak punya kemewahan untuk menolak. Ini adalah seutas tali yang dilemparkan ke dalam sumur tempat mereka terperosok. Ia tidak tahu siapa yang melempar tali itu, tapi ia harus meraihnya. Kenapa bayarannya semahal itu? Tanya Bayu, masih mencoba mencari akal sehat. Danu tersenyum. Seperti yang saya bilang, Pak, ini acara grand opening hotel termewah di kota, The Wijoyo Grand Legacy. Tamunya semua orang paling penting di negeri ini. Klien kami tidak mau mengambil risiko dengan mempekerjakan sembarang orang. Kami butuh orang yang mau bekerja keras, dan kami bersedia membayarnya. Nama, Wijoyo, tidak berarti apa-apa bagi Bayu dan ibunya. Mereka adalah rakyat jelata yang tidak pernah mengikuti berita bisnis kaum elit. Yang mereka dengar hanyalah 1 juta rupiah. Kami mau, sahut Ibu Ratna cepat. Takut tawaran itu hilang. Bayu, melihat binar di mata ibunya dan merasakan keroncongan di perutnya sendiri, akhirnya mengangguk pasrah. Baik, Pak, kami terima pekerjaan ini. Pria itu tersenyum puas. Ia memberi mereka alamat hotel, instruksi untuk datang pukul 5 sore dengan pakaian hitam-hitam, dan bahkan memberikan uang muka 50.000 rupiah. Untuk ongkos transportasi dan makan siang, katanya. Kebaikan yang terukur itu berhasil menghapus sisa keraguan mereka. Sore harinya, setelah makan nasi bungkus pertama mereka dalam 2 hari, Bayu dan Ibu Ratna menaiki bus kota yang penuh sesak menuju pusat kota. Dari jendela bus, mereka bisa melihat siluet sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah. Puncaknya berkilauan diterpa sisa sinar matahari. The Wijoyo Grand Legacy. Mereka menatap gedung itu dengan campuran rasa kagum dan harapan. Mereka akan memasukinya sebagai pekerja rendahan, dengan mimpi mendapatkan 1 juta rupiah untuk memulai hidup baru mereka yang hancur. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka tidak sedang berjalan menuju sebuah pekerjaan. Mereka sedang berjalan memasuki panggung sandiwara termegah, di mana peran utama mereka adalah sebagai pecundang yang akan dihancurkan di hadapan ratu yang pernah mereka buang. The Wijoyo Grand Legacy bukanlah sekadar sebuah hotel, ia adalah sebuah monumen. Menjulang tinggi menembus langit malam Jakarta. Fasad kacanya berkilauan seperti berlian raksasa, memancarkan cahaya kemewahan ke seluruh penjuru kota. Malam itu adalah malam kelahirannya, dan pesta yang digelar untuk merayakannya adalah sebuah parade kekayaan dan kekuasaan yang belum pernah ada tandingannya. Bayu dan Ibu Ratna tidak memasuki surga dunia ini melalui gerbang utamanya yang dihiasi karpet merah dan kilatan lampu kamera. Mereka digiring melalui pintu belakang, pintu servis yang tersembunyi di lorong sempit yang berbau sampah dan asap dapur. Pintu itu seolah menjadi portal menuju dunia lain. Dunia para pekerja tak terlihat yang menopang kemegahan di baliknya. Suara dentingan gelas kristal dan alunan musik orkestra dari ballroom utama terdengar sayup-sayup, seperti gema dari planet lain. Mereka segera dipisahkan. Seorang kepala keamanan yang galak dengan kumis tebal menunjuk Bayu. Kamu, ambil rompi ini. Tugasmu di area parkir D, paling ujung. Pastikan mobil staf dan vendor terparkir rapi. Jangan sampai ada yang menghalangi jalan masuk tamu VIP. Mengerti? Bayu hanya bisa mengangguk patuh, menerima rompi oranye pudar yang berbau keringat. Ia diturunkan ke kasta terendah bahkan di antara para pekerja. Sementara itu, Ibu Ratna diserahkan kepada seorang wanita parubaya bertubuh besar yang merupakan mandor catering. Tanpa banyak bicara, wanita itu mendorongnya ke sebuah ruangan besar di basement yang panas dan penuh uap. Ruang cuci piring. Di sana, puluhan orang bekerja dengan kecepatan tinggi, dikelilingi oleh tumpukan piring kotor yang menggunung dan suara dentingan porselen yang memekakan telinga. Tugasmu di sini, kata si mandor ketus.
Pastikan semua piring ini bersih dan kembali ke atas secepatnya. Jangan sampai ada satupun yang pecah. Piring-piring ini lebih mahal dari harga rumahmu. Hati Ibu Ratna mencelos. Penghinaan itu terasa begitu menusuk. Ia, yang selalu bermimpi duduk di meja makan mewah, kini ditakdirkan untuk mencuci sisa-sisa makanan orang kaya. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan celemek plastik dan mulai bekerja. Tangannya yang keriput terendam dalam air sabun yang keruh. Waktu berjalan. Dari posnya di ujung parkiran yang remang-remang, Bayu menyaksikan parade kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Satu persatu, mobil-mobil paling mahal di dunia meluncur masuk. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, diantar oleh sopir berseragam. Para pria turun dalam balutan tuxedo seharga puluhan juta rupiah. Para wanita melangkah anggun dengan gaun malam yang berkilauan dan perhiasan yang sanggup membeli seluruh kampungnya. Mereka tertawa, berbicara dengan penuh percaya diri, memancarkan aura kekuasaan yang membuat Bayu merasa seperti sebutir debu. Ia menatap rompi oranyenya, lalu pada motor bututnya yang terparkir di kejauhan. Jurang di antara dunianya dan dunia mereka terasa begitu dalam dan mustahil untuk diseberangi. Di ruang cuci piring yang pengap, Ibu Ratna melihat kemewahan itu dalam bentuk yang berbeda. Para pramusaji silih berganti membawa masuk nampan-nampan berisi piring kotor. Ia melihat sisa-sisa makanan yang tak pernah ia cicipi seumur hidupnya. Potongan steak wagyu yang tidak dihabiskan, cangkang lobster, kue tiramisu yang hanya dicolek sedikit. Harga satu piring makanan sisa ini mungkin bisa membayari utangnya di warung. Rasa iri dan benci menggerogoti hatinya. Dunia ini begitu tidak adil. Sekitar pukul 8 malam, suasana di pintu masuk utama menjadi lebih riuh. Kilatan kamera menjadi lebih intens. Para wartawan merangsek maju. Sebuah iring-iringan mobil sedan hitam yang paling mewah, Mercedes Maybach, mendekat perlahan, dikawal oleh beberapa mobil lain dan forager polisi. Ini jelas bukan tamu biasa. "Hei, kamu, cepat bantu bersihkan jalan," teriak Kapten Keamanan pada Bayu. Perintah itu secara tak sengaja mendorong Bayu lebih dekat ke pusat perhatian. Hanya beberapa meter dari karpet merah, iring-iringan mobil berhenti tepat di lobi utama. Pintu mobil pengawal terbuka, dan 10 orang pria tegap berjas hitam keluar serempak. Mereka bergerak dengan disiplin militer, membentuk formasi, mengamankan area. Pemandangan itu membuat semua orang menahan napas. Lalu, pintu utama mobil Maybach itu dibuka oleh seorang ajudan. Seluruh mata dan lensa kamera tertuju pada satu titik. Dan dari dalam mobil, sesosok wanita melangkah keluar. Waktu seolah berhenti bagi Bayu. Jantungnya berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wanita itu adalah Anindita. Tapi ini bukan Anindita yang ia kenal. Bukan Anindita dengan daster lusuh dan wajah lelahnya. Anindita yang ini mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan perutnya yang membuncit dengan cara yang paling anggun dan megah. Leher jenjangnya dihiasi kalung berlian yang berkelip-kelip, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya yang dirias tipis memancarkan aura dingin yang penuh kuasa. Ia tidak berjalan, ia seolah melayang di atas karpet merah. Di sampingnya, berjalan seorang pria gagah dan berwibawa yang Bayu kenali dari majalah-majalah bisnis. Suryo Wijoyo, sang konglomerat pemilik semua ini. Ayahnya. Bayu membeku. Tangannya yang memegang tongkat pengatur lalu lintas menjadi lemas dan benda itu jatuh ke aspal dengan bunyi klang yang pelan. Otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Nindi, istrinya yang miskin, yang ia biarkan dibuang di tengah hujan, berdiri di sana, dikawal 10 pengawal, disambut sebagai tamu paling terhormat, sebagai putri dari Suryo Wijoyo. Ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk. Nona Anindita Wijoyo, selamat datang. Nona Wijoyo, Anda adalah bintang malam ini. Suara para reporter yang meneriakkan namanya terdengar seperti guntur di telinga Bayu. Anindita Wijoyo. Nama itu menghantam kesadarannya seperti palu godam, menyatukan semua kepingan puzzle yang mengerikan. Wanita yang ia nikahi bukanlah seorang yatim piatu miskin. Ia adalah seorang putri mahkota yang sedang menyamar. Di saat yang hampir bersamaan, di basement yang bising, Ibu Ratna sedang mengambil jeda sejenak untuk mengelap keringatnya. Sebuah televisi kecil di pojok ruang istirahat staf sedang menyiarkan siaran langsung dari karpet merah. Matanya secara kebetulan melirik layar, tepat pada saat Anindita melangkah keluar dari mobil. Prang! Setumpuk piring yang baru saja ia angkat terlepas dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai. Tapi ia tidak mendengarnya.
Matanya terpaku pada layar televisi. Wajahnya berubah pucat pasi, lebih putih dari piring-piring yang pecah itu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Itu dia, perempuan pembawa sial. Perempuan miskin yang ia hina setiap hari. Tampil di televisi, mengenakan gaun dan perhiasan yang harganya mungkin bisa membeli seluruh pabrik tempatnya pernah bekerja. Berdiri di samping Suryo Wijoyo. Sebagai putrinya, seluruh dunianya runtuh dalam 1 detik. Semua kebenciannya, semua kesombongannya, semua pembenaran atas kekejamannya, ternyata dibangun di atas sebuah kebohongan terbesar. Ia tidak sedang menindas menantu miskin. Ia telah mencoba menghancurkan putri dari seorang raja. Di atas, di tengah kilatan cahaya, Anindita berhenti sejenak. Ia menoleh. Matanya yang tajam seolah memindai kerumunan. Selama sepersekian detik yang terasa abadi, tatapannya bertemu dengan mata Bayu yang berdiri membeku di kegelapan parkiran. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang ratu yang menatap pion tak berharga di papan caturnya. Lalu, ia berbalik dan melangkah masuk ke dalam istananya, meninggalkan Bayu yang gemetar tak terkendali dan ibunya yang pingsan di antara pecahan porselen di ruang bawah tanah. Di ruang cuci piring yang panas dan beruap di basement, kekacauan meletus. Pingsannya Ibu Ratna di antara tumpukan pecahan piring dianggap sebagai puncak dari kesialan. Si mandor Katrin yang galak tidak punya waktu untuk drama. Baginya, Ibu Ratna bukan seorang wanita tua yang malang, melainkan seorang pekerja ceroboh yang mengganggu alur kerja di malam paling sibuk sepanjang tahun. Cepat angkat dia dari situ. Siapa yang kenal perempuan ini? Teriaknya pada staf lain. Panggil putranya yang di parkiran itu. Suruh mereka berdua angkat kaki dari sini sekarang juga. Bikin masalah saja. Sementara itu, di area parkir D yang remang-remang, Bayu masih berdiri seperti patung, pikirannya lumpuh. Sosok Anindita yang megah terus terbayang di pelupuk matanya, menghapus semua logika dan realita yang ia kenal. Ia baru tersadar dari lamunannya saat kapten keamanan menggoncang bahunya dengan kasar. "Hei, melamun saja kerjaanmu. Ibumu pingsan di dapur, cepat urus sana," bentak pria berkumis itu. "Kalian berdua sama-sama tidak becus kerja. Ini, ambil upah kalian. Aku potong untuk ganti rugi piring yang pecah. Sekarang pergi, jangan pernah tunjukkan muka kalian di sini lagi." Kapten itu menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang sudah lecek ke tangan Bayu dan mendorongnya pergi. Dipecat, diusir. Statusnya kini bahkan lebih rendah dari seorang pekerja rendahan. Dengan langkah gontai dan pikiran yang masih berkecamuk, Bayu berlari menyusuri koridor-koridor servis yang panjang dan membingungkan. Ia menemukan ibunya di dapur. Sudah siuman namun terduduk di sebuah peti kayu dengan tatapan kosong. Beberapa staf dapur menatap mereka dengan pandangan menghina. Tidak ada yang menawarkan segelas air. Tidak ada yang menunjukkan simpati. "Bu, ayo kita pergi dari sini," bisik Bayu, membantunya berdiri. Ibu Ratna menurut tanpa perlawanan. Jiwanya seolah telah tercerabut dari raganya. Bayu memapahnya, menahan berat tubuh ibunya dan juga berat kehancuran dunianya sendiri. Mereka berjalan gontai menyusuri koridor panjang menuju pintu keluar belakang, jalan bagi para pecundang. Namun, tepat di belokan terakhir sebelum mencapai pintu keluar, jalan mereka dihadang. 2 orang pengawal berbadan kekar yang tadi mengiringi Anindita berdiri diam seperti tembok. Di depan mereka, berdiri Pak Tirta, menatap mereka dengan ekspresi yang dingin dan tak terbaca. "Bayu Pratama dan Ibu Ratna," sapa Pak Tirta. Suaranya yang tenang terdengar lebih mengintimidasi daripada bentakan apapun. "Nona Anindita Wijoyo ingin menemui Anda berdua. Silakan ikut kami." Jantung Bayu serasa berhenti berdetak. Bertemu Anindita? Sekarang, setelah semua yang ia saksikan, ketakutan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Ibu Ratna, mendengar nama itu disebut, mulai gemetar hebat di dalam pelukan putranya. Kami mau pulang saja, Pak," kata Bayu. Suaranya nyaris tidak keluar. Pak Tirta tidak tersenyum. Ini bukan sebuah pilihan. Tanpa bisa menolak, mereka digiring. Bukan kembali ke keramaian pesta, melainkan ke sebuah lift pribadi yang membawa mereka melesat ke lantai-lantai tertinggi gedung itu. Pintu lift terbuka, menyajikan pemandangan sebuah penthouse suite yang begitu mewah hingga terasa tidak nyata. Karpetnya begitu tebal hingga menelan suara langkah mereka, dan dinding kacanya menampilkan pemandangan kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar seperti permadani permata. Dan di tengah ruangan itu,
Di atas sebuah sofa beludru berwarna zamrud yang lebih pantas disebut singgasana, duduklah Anindita. Ia tidak lagi memakai gaun pestanya, melainkan sebuah gaun sutra rumahan yang sederhana namun jelas berharga sangat mahal. Ia tampak tenang, dengan segelas jus di tangannya. Di sisinya, berdiri Suryo Wijoyo, menatap mereka dengan sorot mata seekor singa yang melindungi anaknya. Anindita tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya menatap kedatangan mereka, membiarkan Bayu dan ibunya berdiri canggung di tengah ruangan seperti dua terdakwa yang menunggu vonis. "Selamat malam, Mas Bayu." "Ibu Ratna," sapanya. Suaranya lembut, namun setiap suku katanya mengandung lapisan es yang membekukan. "Kalian menikmati pestanya dari bawah sana?" Ibu Ratna hanya bisa menunduk. Tubuhnya bergetar hebat. Bayu memberanikan diri menatap wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Wajahnya sama, tapi auranya begitu berbeda. Ini bukan Nindinya. Ini adalah seorang ratu yang asing. "Nindi aku." Bayu mencoba berbicara. Suaranya tercekat. "Aku bersumpah, aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Tolong maafkan aku. Maafkan ibu." "Namaku Anindita Wijoyo," potong Anindita dengan tajam, namun suaranya tetap pelan. "Dan kata, maaf, dari mulut kalian tidak lagi memiliki nilai apapun untukku." Ia kemudian mengalihkan seluruh perhatiannya pada Ibu Ratna yang gemetar ketakutan. "Anda," katanya, "pernah berkata bahwa bibit, bebet, dan bobot saya tidak jelas. Anda menghina orang tua saya yang bahkan tidak pernah Anda temui. Anda bilang saya ini perempuan miskin yang hanya membawa sial ke dalam keluarga Anda." Anindita berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Anda juga bilang, anak yang saya kandung ini, cucu Anda sendiri, tidak akan pernah Anda sudi untuk menggendongnya karena terlahir dari rahim seorang perempuan rendahan seperti saya." Setiap kata adalah kutipan langsung dari ucapan Ibu Ratna, dan setiap kata terasa seperti cambukan bagi wanita tua itu. "Malam ini," lanjut Anindita, tatapannya sedingin es, "Anda berlutut di lantai dapur, mencuci piring-piring kotor dari sisa makanan para tamu di pesta yang saya selenggarakan. Anda bekerja seperti budak demi upah beberapa ratus ribu rupiah di istana yang dibangun oleh ayah saya. Sekarang katakan padaku, Bu Ratna, siapa di antara kita yang sebenarnya rendahan?" Ibu Ratna terisak, namun tidak ada air mata yang keluar. Ia terlalu takut untuk menangis. Anindita kemudian memberi isyarat pada Pak Tirta. Tangan kanan ayahnya itu melangkah maju, membawa sebuah koper aluminium dan meletakkannya di meja. Ia membukanya. Di dalamnya, tumpukan uang kertas 100 ribuan yang begitu banyak hingga menyilaukan mata. "Obsesi terbesar Anda dalam hidup ini adalah uang dan harga diri, bukan?" kata Anindita. Nadanya berubah menjadi sangat berbahaya. "Harga diri Anda sudah saya hancurkan berkeping-keping malam ini di hadapan semua tetangga Anda. Jadi, sekarang mari kita bicara tentang satu-satunya hal yang tersisa, uang." Ia mengulurkan tangan, mengambil segenggam besar uang dari koper itu. Wangi kertas baru tercium di udara. "Di sini ada 100 juta rupiah. Tunai. Cukup untuk memulai hidup baru yang nyaman, bukan?" Mata Ibu Ratna terpaku pada tumpukan uang itu. Napasnya menjadi berat. Anindita tersenyum. Senyum yang paling dingin dan paling kejam yang pernah Bayu lihat. "Saya tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Saya ingin membeli sesuatu dari Anda." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Dengan uang ini, akan kubeli sisa terakhir dari harga dirimu yang tidak berharga itu. Aku mau Anda, sekarang juga, di sini, berlutut di hadapanku." Dunia seakan berhenti berputar. "Berlutut," ulang Anindita. Suaranya seperti desisan ular. "Dan memohon ampun. Bukan untukku, tapi untuk calon cucumu yang kau sebut tidak berharga ini." Ia meletakkan satu tangannya dengan anggun di atas perut buncitnya. "Lakukan itu, dan seluruh uang ini akan menjadi milikmu. Pilih." Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas Ibu Ratna yang tersengal-sengal. Di hadapannya terhampar sebuah pilihan yang mustahil, kekayaan yang ia dambakan seumur hidupnya, atau serpihan terakhir dari martabatnya sebagai manusia. Bayu hanya bisa menatap ngeri, tak mampu bergerak atau berkata apa. Ibunya, wanita yang paling angkuh yang ia kenal, kini sedang ditawar harga dirinya di hadapan wanita yang paling ia benci. Hening yang menyesakkan itu pecah. Setelah pertarungan batin yang terasa abadi, mata Ibu Ratna yang terpaku pada koper uang itu akhirnya memilih. Dengan tubuh gemetar hebat, kedua lututnya yang rapuh perlahan menekuk,
membawanya bersujud di atas lantai marmer yang dingin. Di hadapan Anindita, di hadapan putranya sendiri, wanita yang dulu begitu angkuh itu menundukkan kepalanya. Maafkan, nenek, cucu, bisiknya. Suara parau penuh kehinaan, ditujukan pada perut buncit Anindita. Bayu memejamkan mata, hatinya hancur. Ibunya telah menjual harga diri terakhir mereka. Anindita menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Ia memberi isyarat dingin. Pak Tirta meletakkan koper uang itu di lantai di sebelah Ibu Ratna yang masih tersungkur. Transaksi telah selesai. Martabat telah dibeli. Bawa uang itu dan pergi dari hidupku, kata Anindita. Suaranya dingin memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna memeluk koper itu seolah nyawanya sendiri, lalu berjalan gontai. Bayu mengikutinya, namun tatapannya kosong, tak lagi memandang ibunya. Mereka melangkah keluar sebagai dua orang asing yang kaya raya namun miskin jiwa. Anindita tidak lagi memedulikan mereka. Ia mendekati jendela, menatap cakrawala kota. Tangannya mengelus perutnya dengan lembut, merasakan tendangan kecil dari kehidupan baru di dalamnya. Masa lalu telah ia bayar lunas. Kini ia siap menyambut masa depan bersama putranya, sang pewaris sejati.